Aku datang basah kuyup. Mertua pamer Pajero milikku. Istri benalu tak pantas pakai mobil mewah, cibir mertua. Ayahku bangkit, ambil kuncinya. Usir mereka, saat tahu siapa ayahku. Mereka langsung sujud. Hujan dan kedatangan basah. Hujan deras membasahi jalanan kota Jakarta sore itu. Rintik hujan yang jatuh seolah menari di atas aspal, menciptakan genangan kecil di pinggir jalan. Di tengah hujan itu, Rina, seorang wanita muda berusia 28 tahun, melangkah dengan payung yang sudah sobek. Rambutnya basah, bajunya menempel di kulit, dan sepatu yang ia kenakan kotor karena cipratan air dari mobil-mobil yang melintas. Di tangannya, kunci mobil Pajero hitam berkilau di bawah lampu jalan yang remang-remang. Mobil itu bukan sembarang mobil. Pajero itu adalah simbol kerja keras dan kesuksesan keluarganya. Namun, malam ini, simbol itu tidak akan memberinya rasa aman. Sesampainya di depan rumah mertua, Rina melihat Gerhard, ayah mertuanya, sedang berdiri di teras dengan wajah dingin. Di sampingnya, Marlina, ibu mertuanya, tampak memandang Rina dari atas kepala hingga kaki dengan ekspresi sinis. Mereka berdua menunggu Rina datang, dan dari sorot mata mereka, ejekan sudah siap dilontarkan. Basah kuyup juga datang ya, Rina? Cibir Marlina, menekankan kata, juga, seolah Rina hanyalah tamu tak penting. Gerhard menambahkan, nada suaranya dingin dan tajam, kau pikir mobil mewah itu membuatmu pantas di sini? Rina menelan ludah, menahan rasa malu dan marah. Hatinya ingin berteriak, namun ia tahu ini bukan waktunya untuk melawan secara terbuka. Setiap tetes hujan yang menetes di wajahnya seolah menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh kehilangan kendali. Ia hanya menggenggam kunci mobil Pajero itu lebih erat, simbol diam-diam dari harga dirinya. Di balik pintu rumah, suaminya, Arya, menatap dengan campuran khawatir dan frustrasi. Ia tahu pertengkaran akan segera terjadi, namun ia juga tahu Rina mampu menghadapi ejekan ini dengan kepala tegak. Rina melangkah ke depan pintu, rintik hujan menempel di rambutnya, menetes ke pipi. Malam itu, ia belum tahu bahwa momen sederhana kedatangannya yang basah kuyup akan menjadi awal dari kejadian yang akan mengguncang seluruh keluarga, memperlihatkan siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan dan harga diri dalam rumah tangga ini. Pajero dan cemoohan mertua. Begitu Rina menutup pintu mobilnya, genangan air dari ban Pajero hitam itu menetes ke teras rumah, seolah menandai kehadirannya yang berbeda. Pajero itu memang baru dibeli oleh ayahnya, Budi Santoso, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas dan disiplin. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol status dan kerja keras keluarganya. Namun, di hadapan Gerhard dan Marlina, ayah dan ibu mertuanya, Pajero itu seolah menjadi sasaran ejekan. Marlina menatap mobil itu dengan mata melebar, lalu tersenyum sinis. Wah, mobil besar banget ya. Tapi apakah kau benar-benar pantas memilikinya, Rina? Atau ini cuma pamer-pamer saja? Ucap Marlina, suaranya penuh sindiran, seolah mobil itu terlalu mewah untuk seorang menantu benalu. Gerhard ikut menimpali, nadanya dingin dan menusuk. Kau pikir hanya karena kau naik Pajero, aku akan segan sama dirimu? Ingat, rumah ini masih milikku. Mobil mewah tak bisa membeli rasa hormat, Rina. Rina menggigit bibirnya, menahan amarah yang membara. Ia merasakan tatapan tajam dan komentar sinis itu, menusuk hatinya lebih dalam daripada hujan yang membasahi rambutnya tadi. Suaminya, Arya, berdiri di samping Rina, menahan keinginan untuk membela istrinya. Ia tahu kalau sekali ia bicara, pertengkaran akan meledak. Rina menatap Pajero miliknya, mengusap kaca yang berembun akibat hujan. Mobil itu bersih, rapi, dan penuh kebanggaan keluarganya. Tapi di mata mertua, itu hanya barang mewah yang tak pantas untuknya. Kalau kau pikir mobil ini membuatmu lebih tinggi dari kami, kau salah besar, kata Gerhard sambil menepuk meja teras dengan keras, membuat Rina tersentak. Aku berharap menantu yang masuk rumah ini bisa menghormati keluarga, bukan menonjolkan harta benda. Marlina menambahkan, benar. Istri yang baik tidak akan memikirkan mobil mewah. Yang penting, kesederhanaan dan tahu tempat. Rina menahan napas panjang. Ia bisa merasakan amarah mulai merebak, namun ia memilih diam. Perlahan, ia membuka pintu Pajero,
mengambil tasnya, dan melangkah menuju teras. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan, menunjukkan bahwa meski disindir, ia tidak akan runtuh. Arya meletakkan tangan di pundak Rina, memberi sinyal dukungan diam-diam. Malam itu, di bawah rintik hujan yang belum berhenti, Pajero yang megah itu menjadi simbol diam-diam dari harga diri Rina, dan juga simbol pertarungan yang akan segera terjadi antara keluarga dua pihak yang berbeda kelas sosial. Istri Benalu. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti halaman rumah. Rina dan Arya baru saja melangkah masuk ke ruang tamu ketika terdengar tawa kecil dari sudut ruangan. Ternyata tamu keluarga, Pak Herman, seorang kolega bisnis Gerhard, dan istrinya, Bu Sinta, sudah duduk menunggu dengan ekspresi penasaran. Marlina, dengan senyum dinginnya, mulai membuka percakapan dengan nada seolah bercanda tapi menusuk. "Ah, lihat siapa yang datang." "Rina?" "Ya, si menantu baru. Apa kabar Pajero barumu?" "Wah, mewah sekali, ya." Gerhard menepuk tangan, menambahkan dengan suara tajam. "Benar, benar. Tapi kita semua tahu, mobil mewah tak akan bisa mengubah satu hal, status sebenarnya dari menantu kita." "Benar, Marlina?" Marlina tersenyum, lalu menatap Rina dengan tatapan yang menusuk. "Rina, jangan tersinggung, tapi aku rasa semua tamu pasti setuju kalau kamu, bagaimana ya, agak benalu di keluarga ini." "Benar, Pak Herman." Pak Herman terlihat canggung, namun Marlina terus memutar kata-kata itu. "Iya, maksudku, kan biasa kalau menantu baru datang, mereka suka menonjolkan diri. Mobil mewah, pakaian mahal, tapi tetap bukan bagian dari keluarga ini." Rina merasakan seluruh tubuhnya kaku. Kata "benalu" bergema di kepalanya, seolah cambuk yang memukul harga dirinya. Arya menatap ibunya, lalu ayahnya, dengan mata yang memanas. Ia ingin melompat dan membela Rina, tapi ia menahan diri, tahu ini baru awal. Rina menundukkan kepala sebentar, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa malu sekaligus marah, tapi ada satu hal yang ia sadari. Ia tidak akan membiarkan ejekan ini merusak kehormatannya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Terima kasih atas pendapatnya, Bu Marlina. Tapi saya datang bukan untuk membuktikan sesuatu lewat mobil atau barang. Saya datang sebagai bagian dari keluarga ini, yang pantas dihormati, sama seperti keluarga lain." Suasana menjadi hening sejenak. Arya menggenggam tangan Rina, memberinya dukungan diam-diam. Namun, Marlina dan Gerhard hanya tersenyum dingin, seolah masih menunggu momen untuk menyerang lagi. Rina tahu ini bukan sekadar cemoohan biasa. Kata "benalu" yang mereka lemparkan bukan hanya untuk menghina, tapi untuk menguji kesabaran dan harga dirinya. Malam itu, di tengah tamu yang menatap dengan tatapan penasaran dan sedikit jijik, Rina merasakan bahwa konflik ini baru saja dimulai, dan dirinya harus lebih kuat dari sebelumnya. Di luar, rintik hujan yang tersisa menetes dari atap, seolah menjadi saksi diam dari perasaan terluka namun tegar yang mulai tumbuh dalam diri Rina. Pajero di teras, hujan tadi, dan ejekan yang baru saja ia dengar, semua menjadi simbol awal dari pertarungan panjang yang akan menguji keberanian dan harga diri keluarga ini. Kesal tapi diam. Setelah cemoohan, istri Benalu, itu terdengar di ruang tamu. Rina berdiri di sudut, menundukkan kepala sebentar. Napasnya terasa berat, jantungnya berdetak kencang, dan tangannya secara otomatis menggenggam tas seolah mencari pegangan agar tidak tergelincir dalam emosi. Arya, di sisi Rina, menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Rina, tahan dulu, jangan balas mereka. Nanti malah tambah keributan," bisiknya, tapi Rina hanya mengangguk pelan. Ia tahu Arya benar, balas-membalas kata-kata akan membuat keadaan semakin runyam. Di hadapan tamu, ia harus menjaga harga diri, walau hatinya menjerit ingin menumpahkan semua kemarahan. Marlina menyadari kesan diam Rina itu dan tersenyum sinis. "Diam saja ya, Rina. Oh, aku tahu, kau pasti malu karena kata-kataku benar," ucap Marlina, suaranya menusuk dan mengundang tawa kecil dari beberapa tamu. Gerhard menambahkan, dengan nada menekan, "Diam itu memang pilihan paling aman. Tapi jangan kira diam berarti kau menang. Di rumah ini, kita yang punya aturan.
Rina menahan napas panjang. Matanya menatap Pajero yang masih terparkir di halaman, basah oleh hujan yang baru reda. Ia mengingat kata-kata ayahnya sendiri, Budi Santoso, tentang harga diri. Tidak semua pertarungan harus ditangani dengan kata-kata. Kadang diam adalah cara paling kuat untuk menunjukkan kekuatanmu. Ia menarik napas dalam-dalam dan membiarkan wajahnya tetap tenang, menahan amarah yang menggelegak di dada. Arya, yang melihat usaha Rina untuk tetap terkendali, menggenggam tangannya. "Aku bangga padamu, tetap kuat," bisiknya lembut. Namun di dalam hati, Rina merasakan gelombang frustrasi yang sulit dijelaskan. Ia ingin berteriak, menegur Marlina dan Gerhard, mematahkan semua ejekan yang dilemparkan. Tapi ia tahu malam ini bukan saatnya. Malam ini, ia harus menunjukkan bahwa meski diserang, ia tetap berdiri tegak, tanpa kehilangan martabatnya. Di ruang tamu, percakapan ringan tetap berlangsung di antara tamu lain, namun tatapan mereka sesekali menyapu Rina dan Arya. Beberapa terlihat kagum dengan ketenangan Rina, sementara yang lain tampak ragu akan keberanian keluarga baru ini. Saat malam semakin larut, Rina berdiri di jendela, menatap hujan yang kini berubah menjadi tetesan terakhir di daun-daun. Ia tahu ini baru permulaan. Meskipun kesal, meski hatinya panas terbakar ejekan, ia memilih diam sebagai strategi, menyiapkan dirinya untuk babak berikutnya dari konflik yang lebih besar, saat ayahnya turun tangan dan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Rina menyadari satu hal, harga diri bukan tentang membalas kata-kata, tapi tentang tetap tegar meski seluruh dunia mencoba merendahkanmu. Pertemuan keluarga besar. Beberapa hari setelah insiden hujan dan cemoohan Pajero, Rina dan Arya diundang ke pertemuan keluarga besar mertua di rumah Gerhard. Suasana sudah terasa berbeda sejak mereka menapak masuk ke halaman rumah yang luas itu. Pohon-pohon rindang masih basah oleh hujan semalam, dan aroma kopi hangat menyeruak dari dalam rumah. Begitu mereka melangkah ke ruang tamu, Rina melihat sekumpulan orang yang tampak tak sabar menunggunya. Paman dan bibi Arya, sepupu-sepupu Arya, bahkan beberapa tetangga dekat yang sering ikut campur urusan keluarga. Semua mata tertuju padanya, menatap dari atas kepala hingga kaki, seperti menilai siapa dirinya dan apakah ia layak menjadi bagian dari keluarga ini. Marlina langsung membuka percakapan dengan senyum dingin. "Ah, Rina, kau sudah siap bergabung dengan kami? Semoga tidak terlalu berat, ya, menjadi bagian dari keluarga besar yang cukup berpengalaman ini." Gerhard menepuk tangan, menambahkan dengan nada tajam. "Kita semua penasaran, bagaimana menantu baru ini akan menyesuaikan diri. Apa kau benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga kita, atau hanya sekadar ikut-ikutan?" Seorang sepupu, Dian, menimpali dengan nada menggoda tapi sinis. "Benar-benar penasaran, biasanya menantu baru suka pamer. Mobil mewah, pakaian mahal. Rina, kau membawa semua itu, ya?" Rina merasakan dadanya sesak. Namun, ia mengingat kata-kata ayahnya, Budi Santoso, "Tetap tegak, jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu." Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap satu persatu anggota keluarga. "Terima kasih atas perhatian kalian," kata Rina, suaranya tenang namun tegas. "Saya memang membawa mobil Pajero, tapi itu bukan untuk pamer. Saya datang dengan niat baik, sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai tamu yang ingin menonjolkan diri." Beberapa wajah tampak tercengang, terutama Dian yang mengira Rina akan kewalahan menghadapi ejekan. Namun Marlina dan Gerhard hanya tersenyum dingin, seolah menunggu Rina tersandung kata-kata berikutnya. Situasi semakin panas ketika Om Hadi, paman yang terkenal cerewet, menimpali. "Kau tahu, menantu yang baik itu harus bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai hanya ikut senang kalau ada kemewahan, tapi tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga yang sederhana." Arya menatap Paman Hadi dengan tegang, lalu menggenggam tangan Rina di bawah meja, memberinya semangat diam-diam. Rina menundukkan kepala sebentar, lalu menatap lurus ke depan. "Saya mengerti tanggung jawab saya sebagai menantu. Tapi saya juga percaya bahwa rasa hormat itu harus timbal balik. Menghina saya atau keluarga saya karena harta bukanlah cara membangun keluarga yang harmonis." Suasana hening sejenak. Marlina menatap Rina, bibirnya bergerak seolah ingin menanggapi, tapi Gerhard menahannya. Beberapa tamu mulai bergumam, sebagian mendukung ketenangan Rina,
sebagian masih menganggapnya terlalu berani. Rina tahu malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Setiap komentar, setiap tatapan, dan setiap sindiran adalah ujian. Ia menyadari bahwa untuk bisa diterima, ia harus tetap tenang, kuat, dan percaya diri. Pajero di halaman rumah masih terlihat basah dari hujan semalam, menjadi simbol diam-diam dari harga diri Rina yang tak boleh diinjak-injak. Di balik wajah tegar Rina, Arya memandangnya penuh kekaguman dan kekhawatiran. Ia tahu konflik ini akan panjang, dan hanya mereka berdua yang bisa menjaga kehormatan diri mereka di tengah tekanan keluarga besar. Malam itu, Rina menyadari satu hal. Menjadi bagian dari keluarga besar bukan hanya tentang diterima, tapi tentang tetap teguh di tengah tekanan dan ejekan. Ancaman kecil. Malam itu, setelah pertemuan keluarga besar, Rina dan Arya duduk di ruang tamu sendirian, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Marlina, ibu mertuanya, tiba-tiba berdiri dan menatap Rina dengan mata dingin, seolah ingin memastikan setiap kata yang diucapkannya menusuk hati. "Rina," kata Marlina dengan suara yang tenang tapi syarat ancaman, "kau harus ingat satu hal. Di rumah ini, ada aturan yang harus ditaati. Aku dan Gerhard bukan hanya orang tua Arya, tapi juga yang menentukan batas-batas keluarga ini. Jangan berpikir kau bisa bebas melakukan apa saja hanya karena datang dari keluarga kaya." Rina menatapnya dengan tenang, mencoba menahan kemarahan. Namun di dalam hati, ia merasakan amarah dan rasa tersinggung yang mendidih. Kata-kata Marlina seperti racun yang merayap ke seluruh tubuhnya, tapi ia tahu menanggapi dengan suara tinggi hanya akan memberi mereka kemenangan. Gerhard menambahkan, nadanya dingin dan menekan. "Benar, Rina. Kami tidak melarangmu memiliki mobil atau harta benda. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan kau merasa lebih tinggi dari kami. Ingat, di rumah ini, kau adalah menantu, bukan tuan rumah. Hormati aturan dan jangan mencoba memimpin." Arya menatap orang tuanya dengan campuran marah dan frustasi. Ia ingin melompat dan membela Rina, tapi menahan diri karena tahu akan ada ledakan yang lebih besar jika ia ikut campur sekarang. Ia menepuk bahu Rina dengan lembut, memberinya kekuatan diam-diam. Rina menarik napas panjang. Kata, aturan, dan bukan tuan rumah terdengar sederhana, tapi nada dan ekspresi Gerhard dan Marlina membuatnya terasa seperti pukulan telak. Ia sadar ini bukan sekadar peringatan, tapi cara mereka merendahkan dirinya dan keluarga. Namun, Rina tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Terima kasih sudah menjelaskan aturan rumah ini, Bu, Pak. Saya akan menghormati keluarga ini, tapi saya juga berharap rasa hormat itu timbal balik. Menghina saya atau keluarga saya bukan cara membangun rumah tangga yang harmonis." Marlina hanya tersenyum tipis, tanpa jawaban. Ia tahu Rina berani bicara, tapi ia menilai masih terlalu muda dan tidak tahu batas kekuatan keluarga ini. Gerhard hanya menatap lama, seperti menimbang apakah menegaskan ancaman lebih keras atau menunggu waktu yang tepat. Rina tahu malam itu adalah ujian pertama dari banyak ujian yang akan ia hadapi. Ancaman kecil ini hanyalah permulaan dari pertarungan psikologis yang panjang, di mana setiap kata, tindakan, dan keputusan akan menentukan siapa yang memegang kendali dalam keluarga ini. Di luar jendela, hujan semalam telah meninggalkan genangan di halaman. Pajero yang terparkir di luar, basah oleh sisa hujan, seolah menjadi simbol diam-diam dari kekuatan dan harga diri Rina yang belum bisa mereka taklukkan. Malam itu, Rina menutup matanya sebentar, menarik napas, dan menyiapkan diri untuk babak berikutnya. Babak yang lebih besar, lebih tegang, dan lebih menentukan nasibnya dalam keluarga besar ini. Keraguan diri. Malam itu, setelah percakapan menegangkan dengan Marlina dan Gerhard, Rina duduk sendiri di kamar tidurnya. Lampu redup dari lampu meja memantul di dinding, menciptakan bayangan yang tampak seperti sosok-sosok menilai dari kejauhan. Suasana hening, tapi pikirannya penuh badai. Ia menatap jendela, melihat genangan air yang tersisa dari hujan semalam, dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Apakah aku benar-benar pantas berada di keluarga ini? Apakah aku membuat kesalahan menikahi Arya? Setiap ejekan dan cemoohan dari mertua terulang di kepalanya. Kata-kata, istri benalu, bukan tuan rumah, dan ancaman tentang aturan rumah tangga menghantui pikirannya.
Rina merasa seolah seluruh dunia menilai dirinya dari mobil Pajero dan status keluarganya, bukan dari siapa ia sebenarnya. Arya masuk ke kamar tanpa mengetuk, duduk di tepi tempat tidur dan menggenggam tangannya. Rina, aku tahu ini berat. Aku juga merasa frustasi menghadapi orang tuaku. Tapi kau jangan salahkan dirimu sendiri, katanya lembut. Rina menunduk, menahan air mata. Aku hanya merasa tersesat. Arya, apakah aku membuat keputusan yang salah menikahimu? Semua ejekan ini rasanya menekan sampai aku tidak tahu lagi siapa aku sebenarnya. Bisiknya, suaranya bergetar. Arya menarik napas panjang, lalu menatap matanya. Rina, dengarkan aku. Kau bukan benalu. Kau bukan tamu yang tidak pantas. Semua ejekan itu bukan cerminanmu, tapi cerminan ketidakmampuan mereka untuk menerima orang lain. Aku menikahimu karena aku percaya pada dirimu, dan kita akan hadapi ini bersama. Rina menatap Arya, hatinya mulai sedikit lega, tapi keraguan tetap menghantui. Ia menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang kata-kata atau mobil mewah. Ini tentang perbedaan nilai, ego, dan cara keluarga menyikapi orang baru. Ia menutup mata, membiarkan tangannya menggenggam tangan Arya lebih erat. Dalam keheningan kamar itu, Rina berusaha menenangkan pikirannya. Aku harus kuat. Aku harus tegar. Aku tidak boleh membiarkan mereka menentukan siapa aku. Aku tidak boleh meragukan diriku sendiri. Namun, di balik tekad itu, masih ada rasa takut yang tak bisa dihilangkan. Bagaimana jika ejekan terus berlanjut? Bagaimana jika Arya mulai terguncang dengan tekanan keluarganya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepala Rina, membuat malam itu terasa panjang dan berat. Tetapi satu hal yang jelas dalam hatinya, meski ragu, ia tidak akan mundur. Ia akan menghadapi semua ini dengan kepala tegak, karena harga diri dan martabatnya lebih penting daripada diterima secara paksa oleh orang lain. Lampu kamar yang redup menyoroti wajah Rina yang basah oleh tetesan hujan semalam, kini basah oleh air mata yang tertahan. Malam itu, ia belajar bahwa keraguan diri bukan kelemahan, melainkan bagian dari proses menjadi lebih kuat. Dan esok hari, ia harus kembali menghadapi keluarga besar yang menilai dan menguji setiap langkahnya. Dukungan pasangan. Pagi itu, matahari baru saja menembus sela-sela tirai kamar Rina. Namun cahaya hangat itu tidak mampu mengusir rasa lelah dan tekanan yang masih membayangi hatinya. Setelah malam penuh keraguan diri, Rina duduk di tepi tempat tidur, menatap handphone yang menampilkan pesan singkat dari Arya, "Kita akan lalui ini bersama." Tidak lama kemudian, Arya masuk membawa secangkir teh hangat dan duduk di samping Rina. Matanya memancarkan keprihatinan dan sedikit frustrasi. Ia meletakkan tangan di pundak Rina, memberi sentuhan lembut yang menenangkan. "Rina, aku tahu semua ini berat," ucap Arya dengan suara tenang tapi tegas. "Aku juga frustrasi menghadapi orang tuaku. Kadang aku ingin sekali melawan dan memberi pelajaran, tapi aku tahu itu akan memicu konflik lebih besar." Rina menarik napas panjang, menatap Arya. Aku takut, Arya. Mereka membuatku merasa seperti tamu tak pantas di rumah sendiri. Mereka tidak menghormati aku, atau keluargaku. Semua ini membuatku ragu dengan keputusan menikahimu. Arya menepuk tangannya lembut, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Dengar, aku menikahimu bukan karena mobil atau harta benda. Aku menikahimu karena aku percaya padamu. Aku tahu kamu kuat, Rina. Kamu hanya belum melihat sendiri betapa hebatnya kamu di mata orang lain. Tapi aku melihatnya. Aku ingin kita hadapi semua ini bersama-sama, bukan sendirian." Rina menundukkan kepala sebentar, menahan air mata yang ingin tumpah. "Aku hanya lelah, Arya. Seolah setiap langkahku dinilai, setiap gerakku diawasi, dan setiap kata-kataku diputar untuk menghina. Aku takut suatu saat aku tidak sanggup menahan semua ini." Arya menarik Rina ke pelukannya, membiarkannya beristirahat sejenak di bahunya. "Kita tidak harus menahan semuanya sendiri. Aku akan selalu ada di sisimu, menenangkanmu, melindungimu. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, tidak ada yang bisa merendahkanmu kecuali kamu membiarkan mereka. Aku akan membantumu berdiri tegak." Rina menutup mata, merasakan kehangatan dan dukungan yang memberinya kekuatan. Namun, Arya sendiri juga merasakan frustrasi mendalam.
Ia marah karena orang tuanya terus menekan Rina, namun ia harus menahan diri demi menjaga perdamaian sementara. Rasa frustrasi itu mengalir dalam diam, tapi ia menyalurkan energi itu menjadi perlindungan bagi istrinya. "Kita akan hadapi ini, Rina," lanjut Arya, suara penuh tekad. Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan ketegaran, harga diri, dan kesabaran. Mereka mungkin tidak mengerti sekarang, tapi mereka akan belajar. Rina mengangguk, merasa sedikit lega. Ia tahu dukungan Arya bukan hanya kata-kata, tapi komitmen nyata bahwa mereka berdua menghadapi pertarungan ini sebagai tim. Malam keraguan telah lewat, dan kini mereka berdiri bersama, siap menghadapi cemoohan, tekanan, dan ancaman mertua dengan kepala tegak. Namun, Rina sadar, dukungan Arya hanyalah salah satu benteng. Benteng utama yang akan membuat mereka benar-benar aman masih akan datang, dari ayahnya sendiri, yang diam-diam mengamati dari balik layar, menunggu waktu yang tepat untuk turun tangan. Insiden kecil di taman. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga besar, Arya mengajak Rina berjalan-jalan sore di taman dekat kompleks rumah mereka. Hujan semalam meninggalkan jalanan basah, tapi udara sejuk membawa sedikit ketenangan. Rina berharap sejenak jauh dari tekanan rumah mertua, meski di hatinya ketegangan itu masih tersisa. Namun, tak lama setelah mereka duduk di bangku taman, terdengar suara familiar. Marlina dan Gerhard sedang berjalan bersama beberapa kerabat dan tetangga kompleks. Mata Marlina langsung menyapu Rina dari atas kepala hingga kaki, lalu senyum sinisnya kembali muncul. "Lihat siapa yang ada di sini, si menantu benalu," sambar Marlina dengan nada mengejek, suara yang cukup keras terdengar oleh beberapa tetangga yang sedang jogging dan duduk di bangku lain. Gerhard menepuk bahu istrinya, menambahkan, "Benar. Kau lihat? Mereka ini datang ke taman seolah-olah seluruh kompleks ini milik mereka. Pajero itu tampak besar di halaman. Tapi Rina, kau tahu, tetap saja kau harus tahu tempatmu." Rina merasakan pipinya memerah. Kata, "Benalu," kembali terulang. Tapi kali ini di depan umum, di hadapan tetangga yang beberapa di antaranya menatap dengan rasa penasaran dan heran. Arya segera berdiri, menempatkan diri di samping Rina. "Cukup, Bu Marlina." "Cukup Pak Gerhard," tegas Arya, suaranya sedikit meninggi. Rina tidak perlu mendengar ejekan seperti itu. Marlina tersenyum sinis, menatap Arya. "Oh, Arya, kau selalu membela istrimu, ya? Tapi kau tahu aturan di rumah ini. Kita hanya ingin dia mengerti siapa yang memegang kendali." Tetangga-tetangga yang melihat kejadian itu mulai bergumam. Beberapa menatap Rina dengan rasa simpati, sementara yang lain terlihat kagum dengan keberanian Arya membela istrinya. Namun ejekan Marlina dan Gerhard jelas menambah tekanan, membuat Rina merasa terpojok. Rina menahan napas panjang. Ia ingin menenangkan diri, tapi ia juga sadar ini bukan hanya soal dirinya. Kata-kata mertua yang dilemparkan di ruang publik memperlihatkan bagaimana mereka ingin menunjukkan dominasi dan mempermalukan Rina. Dengan suara lembut tapi tegas, Rina akhirnya berkata, "Cukup, Pak, Bu. Saya menghormati aturan di rumah ini, tapi saya juga ingin dihormati. Menghina saya di depan tetangga tidak akan membuat kalian lebih berkuasa, hanya menunjukkan ketidakdewasaan." Marlina dan Gerhard terdiam sejenak, terkejut karena Rina akhirnya bicara di depan umum. Beberapa tetangga mulai menatap dengan hormat, sementara yang lain bergumam menilai situasi dengan penasaran. Arya menggenggam tangan Rina, memberi dukungan diam-diam. Rina menyadari satu hal penting, ketegaran dan harga diri bukan hanya diuji di rumah, tapi juga di luar, di hadapan orang lain. Malam itu, meski ejekan tetap menusuk, Rina mulai belajar bahwa menghadapi tekanan publik membutuhkan keberanian yang lebih besar, dan bahwa setiap kata tegas yang keluar dari mulutnya adalah langkah kecil menuju pengakuan dan rasa hormat. Sore itu, di taman basah yang menjadi saksi bisu konflik kecil namun memalukan, Rina dan Arya menapaki jalan pulang dengan kepala tegak, tahu bahwa pertarungan yang lebih besar masih menunggu, dan saat itu, mereka harus lebih bersatu dari sebelumnya. Pertemuan ayah protagonis. Beberapa hari setelah insiden di taman, Rina dan Arya kembali ke rumah mertua dengan perasaan campur aduk. Masih terngiang di kepala mereka ejekan Marlina, Gerhard, dan tatapan menilai tetangga yang menambah tekanan. Rina merasa lelah secara fisik dan emosional,
Sementara Arya frustrasi karena masih harus menahan diri. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Rina menoleh, dan sebuah sosok muncul di ambang pintu. Seorang pria berperawakan tegap, rambut sedikit memutih di sisi kepala, dan mata tajam yang memancarkan wibawa alami. Budi Santoso, ayah Rina, berdiri dengan tenang, mengenakan jas sederhana tetapi rapi, dan membawa aura misterius yang membuat udara seketika terasa berbeda. "Pak," seru Arya, terkejut namun lega. Rina terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia belum pernah melihat ayahnya bertemu langsung dengan mertua dalam situasi seperti ini. Budi Santoso tersenyum tipis. Matanya menatap Rina sejenak sebelum menoleh ke Gerhard dan Marlina. Ia tidak langsung bicara. Hanya berdiri dengan sikap tenang, namun aura kewibawaannya membuat ruang tamu yang tadinya panas mendadak terasa hening. Marlina, yang biasanya cepat melontarkan ejekan, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Gerhard menatap Budi dengan tatapan ingin menegaskan dominasi, tapi sesuatu dalam sorot mata Budi membuatnya ragu. Budi tidak tersenyum lebar, tidak menunjukkan kemarahan, hanya diam. Diam yang terasa mengintimidasi lebih dari 1000 kata-kata ejekan. Rina melangkah maju, merasa sedikit lega dengan kehadiran ayahnya. "Ayah, terima kasih sudah datang," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Budi hanya menepuk bahu Rina dengan lembut. "Aku di sini untuk melihatmu, dan memastikan kau baik-baik saja." Suaranya tenang, namun setiap kata terasa berat dan bermakna. Arya menatap ayah mertuanya dengan sedikit gugup, sementara beberapa tamu menatap Budi dengan rasa penasaran. Aura pria itu berbeda dari orang kebanyakan. Ada ketenangan, wibawa, dan rasa hormat alami yang memaksa orang untuk memperhatikannya. Budi tidak langsung bicara tentang konflik atau aturan. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, diam dan mengamati. Namun, bagi Rina dan Arya, kehadirannya sudah cukup membuat mereka merasa didukung dan sedikit aman. Ia belum membuka mulut banyak, tapi kehadirannya sendiri sudah menjadi sinyal perubahan, seolah memberi pesan halus kepada Gerhard dan Marlina bahwa mereka tidak bisa sewenang-wenang. Gerhard mencoba tersenyum, tetap ingin menunjukkan kekuasaan. Marlina menatap Budi dari ujung mata, masih berusaha menyembunyikan rasa takut yang samar. Namun, Rina tahu sesuatu telah berubah. Kehadiran ayahnya, diam namun wibawa, membuat aturan permainan mulai berbeda. Setelah beberapa saat, Budi menoleh kembali pada Rina. "Kau kuat, Rina. Jangan biarkan kata-kata mereka meruntuhkanmu. Aku di sini hanya untuk memastikan kau tahu itu." Rina menarik napas panjang, merasa hangatnya dukungan ayahnya mengalir ke dalam dada. Ia tahu bahwa dengan kehadiran Budi Santoso, pertarungan yang selama ini terasa berat dan tak terkendali mulai memasuki babak baru, babak di mana kekuatan dan harga diri keluarga Rina tidak lagi bisa diremehkan. Malam itu, Budi hanya diam, misterius, tapi cukup untuk membuat setiap orang di ruangan sadar. Ada kekuatan yang lebih besar dari ejekan, ada wibawa yang lebih kuat dari hinaan, dan ada ayah yang siap menegakkan harga diri anaknya. Rina menatap ayahnya dengan rasa kagum dan haru, sementara Arya merasa lega tapi juga semakin sadar bahwa pertarungan keluarga ini baru saja mulai berubah arah. Cemoohan terus-menerus. Kehadiran Budi Santoso, ayah Rina, beberapa hari lalu seakan membawa ketenangan bagi Rina dan Arya. Namun di sisi lain justru memicu ketegangan baru di pihak mertua. Marlina dan Gerhard tampak tidak mau kehilangan muka, dan mereka memutuskan untuk makin terang-terangan menghina menantu baru mereka. Malam itu, di ruang keluarga yang hangat oleh lampu temaram, Rina duduk bersama Arya, mencoba menikmati secangkir teh. Namun ketenangan itu segera terganggu ketika Gerhard membuka mulutnya dengan nada dingin yang menusuk. "Rina, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar memahami posisimu di rumah ini? Jangan pikir kau bisa datang dengan mobil mewah dan membuat semua orang kagum padamu." Marlina menimpali, senyum tipisnya menyiratkan ejekan. "Benar, Arya bisa saja bangga pada istrinya, tapi kita semua tahu Rina, dia masih menantu yang harus belajar banyak." "Benar, Pak Herman." Pak Herman, kolega lama Gerhard, hanya tersenyum kikuk, tapi ucapan Marlina cukup membuat ruang tamu dipenuhi rasa canggung. Rina merasakan ketegangan naik ke puncaknya, tapi ia tetap menahan diri. Ia mengingat kata-kata ayahnya, "Budi, jangan biarkan hinaan mereka menentukan harga dirimu."
Diam itu bukan tanda kalah, tapi strategi. Namun, Marlina tampaknya menikmati kekuasaan kata-katanya. Ia terus melanjutkan, menekankan setiap kata dengan nada mengejek. Rina, kau mungkin terbiasa hidup mewah, tapi jangan lupa, hidup di rumah ini berbeda. Aturan, tradisi, dan rasa hormat itu lebih penting daripada mobil atau pakaian mahal. Kau paham maksudku, kan? Gerhard menambahkan, tatapannya menusuk. Kau datang dari keluarga kaya, tapi jangan kira itu membuatmu lebih tinggi dari kami. Di sini, kami yang menentukan, dan kau harus mengikuti. Rina menelan ludah, menahan rasa marah yang mendidih. Arya menggenggam tangannya di bawah meja, memberi dukungan diam-diam. Ia tahu Rina berusaha tegar, tapi ejekan demi ejekan membuatnya hampir goyah. Rina menatap Pajero yang terparkir di halaman, memantulkan cahaya lampu di teras. Simbol kerja keras keluarganya itu seolah menjadi pengingat bahwa ia bukan orang lemah yang bisa diintimidasi. Dengan suara lembut tapi tegas, Rina akhirnya menjawab, "Terima kasih atas masukannya, Pak, Bu. Saya menghormati aturan dan tradisi keluarga ini. Tapi saya juga berharap rasa hormat itu timbal balik. Menghina saya atau keluarga saya tidak akan membuat kita lebih dekat, hanya menimbulkan perpecahan." Sejenak, ruang tamu hening. Marlina menatap Rina, seperti menilai apakah menantunya berani bicara lagi. Gerhard menatap lama, seolah menimbang langkah selanjutnya. Namun cemoohan mereka yang terus-menerus, meski berhenti sementara, sudah meninggalkan bekas luka emosional bagi Rina. Rina menyadari satu hal penting. Ejekan dan hinaan mertua bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga strategi mereka untuk menguasai psikologisnya. Malam itu, ia menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, dan bertekad bahwa diam dan ketegaran adalah senjatanya, bahwa suatu saat, mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya kuat. Arya menepuk pundak Rina, menegaskan dukungannya. Kita hadapi ini bersama, Rina. Jangan biarkan mereka meruntuhkan kita. Rina mengangguk, hati sedikit lega. Namun satu hal jelas, cemoohan terus-menerus ini hanyalah permulaan dari pertarungan panjang yang akan menguji ketahanan emosional mereka dan menentukan siapa yang memegang kendali di keluarga ini. Suami bingung, istri marah. Malam itu, setelah makan malam yang tegang di rumah Gerhard dan Marlina, Rina dan Arya melangkah ke teras belakang. Suasana malam yang seharusnya menenangkan kini terasa syarat dengan ketegangan. Lampu taman yang remang hanya mempertegas bayangan gelisah di wajah mereka berdua. Rina menarik napas panjang. Marah, frustrasi, dan sakit hati bercampur jadi satu di dalam dirinya. Ia menatap Arya dengan mata yang menyala. "Arya, aku tidak tahan lagi. Setiap hari harus menghadapi hinaan mereka. Aku merasa seperti bukan bagian dari keluargamu, tapi tamu yang tidak diinginkan." Arya menunduk sebentar, merasakan gelombang emosi Rina yang meluap. Ia ingin membela, ingin berteriak pada orang tuanya, tapi ia juga bingung. Menjaga ketenangan atau melawan? Pilihan itu terasa sama sulitnya. "Rina, aku tahu ini berat, aku juga bingung harus berbuat apa. Aku ingin melindungimu, tapi jika aku melawan sekarang, kita bisa menimbulkan keributan lebih besar," jawab Arya dengan suara sedikit bergetar. Rina menggeleng, frustrasi makin memuncak. "Bagaimana kita bisa menahan diri terus? Arya, mereka menghina aku, menghina keluarga kita, dan kamu hanya berdiri di situ. Diam. Aku capek." Suaranya meninggi, tapi bukan sekadar kemarahan. Ada rasa sakit yang mendalam karena merasa tidak didukung sepenuhnya. Arya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu Rina benar, ia merasa bingung, terpojok antara cinta pada istri dan kewajiban sebagai anak. "Rina, aku tidak diam karena aku tidak peduli. Aku diam karena aku ingin menjaga kita. Tapi percayalah, aku ada di sisimu. Aku bersamamu," katanya, suaranya lebih tegas kini, menegaskan dukungan meski masih bingung menghadapi mertua. Rina menatap Arya lama-lama. Ia menyadari bahwa meski ia marah, suaminya tetap menjadi sekutu yang penting. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya sendiri, dan perlahan mulai menurunkan kemarahan. "Baik, tapi aku butuh kau tetap di sisiku, Arya.
Kita harus bersama, bukan terpecah oleh mereka. Aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian, kata Rina dengan suara yang mulai tenang, tapi tetap penuh tekad. Arya mengangguk, merangkul Rina dengan lembut. Kita akan hadapi ini bersama, Rina. Aku janji. Tidak ada yang bisa meruntuhkan kita jika kita tetap bersatu. Di malam yang dingin itu, mereka berdua berdiri di teras, saling berpegangan tangan. Meski ketegangan masih terasa, ada kekuatan baru yang tumbuh. Persatuan mereka sebagai pasangan menjadi benteng pertama melawan ejekan dan tekanan mertua. Namun Arya tahu, dukungan emosionalnya saja belum cukup. Ia sadar konflik ini masih panjang, dan mereka akan membutuhkan strategi, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi serangan psikologis berikutnya dari Gerhard dan Marlina. Rina menatap lampu-lampu taman yang berpendar di malam gelap, bertekad dalam hati, aku mungkin marah dan lelah, tapi aku tidak akan menyerah. Kita akan hadapi ini bersama, dan kita akan keluar lebih kuat. Ayah protagonis diam tapi mengamati. Beberapa hari setelah insiden teras dan teriakan di taman, suasana rumah Gerhard semakin panas. Rina merasa hampir setiap langkahnya diawasi, setiap perkataannya dianalisis, dan setiap geraknya dikritik. Marlina dan Gerhard semakin terang-terangan menunjukkan dominasi, sementara Arya terus mencoba menenangkan istrinya, meski sendiri mulai merasa frustrasi dan bingung menghadapi tekanan keluarga. Di tengah semua itu, Budi Santoso, ayah Rina, hadir sebagai sosok yang misterius dan diam. Ia jarang bicara, tetapi keberadaannya selalu terasa. Ia duduk di ruang tamu Rina, kadang hanya membaca koran, kadang menatap jauh ke halaman, seolah mengamati setiap gerak-gerik keluarga mertua. Marlina, yang biasanya cepat melontarkan ejekan, tampak lebih berhati-hati. Setiap kali ia mencoba menyindir Rina, ia menatap sekilas budi dan ragu. Gerhard juga mulai menahan nada suaranya. Walau mereka tidak tahu persis siapa pria ini, aura dan wibawa Budi membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang yang mampu membalikkan keadaan kapan saja. Rina menyadari hal itu. Ia menatap ayahnya, merasa sedikit lega. Budi tidak perlu berteriak atau menegur, kehadirannya yang diam sudah memberi kekuatan. Sekali ia menatap, seakan berkata, "Aku di sini, dan aku tidak akan membiarkanmu diremehkan." Suatu sore, ketika Arya dan Rina duduk di balkon, Budi muncul di belakang mereka. Suaranya lembut tapi dalam ketika ia berbicara. "Rina, ingat, kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata keras atau kemarahan. Kadang, diam yang penuh wibawa jauh lebih menakutkan bagi mereka yang mencoba merendahkanmu." Rina menoleh, matanya bersinar. "Aku berusaha, Ayah, tapi kadang aku takut mereka terlalu jauh, dan aku tidak bisa menahan diri selamanya." Budi tersenyum tipis. "Aku tahu, Nak, tapi percayalah, kau tidak sendirian. Aku mengamati, menilai, dan menunggu waktu yang tepat. Ketika saat itu tiba, mereka akan sadar bahwa tidak semua bisa mereka kendalikan." Sementara itu, Marlina dan Gerhard mengundang beberapa kerabat ke rumah. Mereka masih ingin menunjukkan dominasi, tapi kehadiran Budi di ruang tamu membuat mereka bergerak dengan hati-hati. Setiap ejekan harus dipikirkan 2 kali. Ia diam, tetapi aura wibawanya terasa seperti bayangan besar yang menaungi setiap ruangan. Rina menyadari satu hal, ayahnya bukan hanya seorang pelindung biasa, tapi seorang pengatur strategi yang sangat cerdas. Ia menunggu saat yang tepat, dan ketika itu tiba, kekuatan dan wibawanya akan menghentikan setiap ejekan dan tekanan mertua. Malam itu, Rina menatap ayahnya dari kejauhan. Budi hanya duduk di kursi ruang tamu, membaca dokumen, tapi sorot matanya tajam, penuh pengamatan. Ia tidak bicara banyak, tapi diamnya berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Rina menarik napas panjang, merasakan keberanian dan ketenangan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, dengan ayahnya yang misterius tapi kuat di sisinya, mereka akan mampu menghadapi segala ejekan dan tekanan. Pertarungan panjang ini mungkin belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, Rina merasa ada secercah kemenangan yang sudah dekat, meski belum terlihat secara jelas. Ancaman keluarga mertua. Beberapa hari setelah Budi Santoso mulai hadir sebagai sosok misterius yang mengamati, ketegangan rumah tangga Rina dan Arya semakin memuncak. Marlina dan Gerhard mulai menentang setiap keputusan pasangan muda itu,
mulai dari urusan finansial hingga kebebasan mereka bergerak. Sore itu, Rina dan Arya sedang duduk di ruang keluarga membahas rencana renovasi rumah dan beberapa investasi kecil yang ingin mereka lakukan secara mandiri. Arya menatap Rina, mencoba mendiskusikan ide tanpa menimbulkan konflik. Namun, Marlina tiba-tiba masuk dengan nada dingin. Renovasi? Investasi? Kau pikir kau bisa memutuskan semua ini sendiri, Arya? Atau kau hanya menuruti kemauan Rina karena ia datang dari keluarga kaya? Gerhard menambahkan dengan nada tajam. Benar, kami sudah memberi banyak kesempatan, tapi sekarang kalian mulai mengambil keputusan finansial tanpa berkonsultasi. Ingat, di rumah ini, aturan tetap milik kami. Semua keputusan penting harus kami ketahui dan disetujui. Rina merasakan darahnya mendidih. Ia tahu ini bukan sekadar soal uang atau rumah, ini soal kontrol dan dominasi psikologis. Ia menatap Arya, mencari dukungan, dan Arya menggenggam tangannya di bawah meja, memberi sinyal agar tetap tenang. Pak, Bu, Rina berkata dengan suara tegas tapi tenang, keputusan finansial kami bukan untuk menentang keluarga. Kami hanya ingin hidup mandiri dan bertanggung jawab atas keluarga kecil kami. Itu bukan berarti kami tidak menghormati aturan atau tradisi keluarga. Marlina menepuk meja dengan keras, membuat Rina tersentak. Mandiri? Menghormati? Jangan bicara seperti kau tahu apa artinya itu. Menantu yang baik tidak akan mengatur rumah tangga sendiri tanpa izin orang tua. Gerhard melangkah maju, tatapannya menusuk. Benar, jika kalian ingin bebas, jangan harap kami diam saja. Kita akan memberi batasan yang jelas agar kalian tahu siapa yang memegang kendali di rumah ini. Rina merasakan amarah dan frustrasi bercampur dengan kesedihan. Ia ingin berteriak, menentang mereka, tapi mengingat kata-kata ayahnya, Budi Santoso, ia menahan diri. Diamnya ayahnya adalah pengingat bahwa kadang kekuatan terbesar bukan teriakan, tapi strategi dan kesabaran. Arya mencoba menenangkan situasi. Pak, Bu, kami menghormati kalian, tapi kami juga ingin memiliki ruang untuk membuat keputusan sendiri. Itu bagian dari hidup berumah tangga. Kami tidak bermaksud menentang kalian. Namun Marlina tersenyum sinis. Rina mungkin datang dari keluarga kaya, Arya mungkin kuat, tapi jangan kira kalian bisa bebas melakukan apa saja. Jangan sampai kalian menyesal karena terlalu percaya diri. Rina merasakan satu hal. Ancaman mereka bukan hanya soal uang atau aturan rumah, tapi ingin menguasai setiap aspek kehidupan pasangan muda ini. Ia menatap Pajero yang terparkir di halaman, simbol keberhasilan dan kerja keras keluarganya, dan menarik napas dalam-dalam. Mereka mungkin ingin mengendalikan kami, bisik Rina pada Arya, tapi kita punya satu senjata, ketegasan dan keberanian. Dan ayahku, dia sedang mengamati. Saat waktunya tiba, mereka akan sadar siapa yang benar-benar kuat. Arya mengangguk, menggenggam tangan Rina lebih erat. Suasana malam itu tegang, tetapi di tengah tekanan dan ancaman, ada tekad yang tumbuh dalam diri mereka berdua. Mereka tidak akan tunduk, mereka tidak akan menyerah, dan mereka akan menghadapi mertua dengan kepala tegak, dengan atau tanpa restu mereka. Konflik di restoran. Hari itu, Rina dan Arya memutuskan untuk makan siang di restoran dekat rumah, berharap sejenak menjauh dari tekanan rumah mertua. Suasana cerah dan aroma masakan yang menggugah selera seharusnya membawa ketenangan, tetapi ternyata takdir memiliki rencana lain. Belum sempat mereka menaruh tas dan membuka menu, terdengar suara dingin dan familiar, Marlina dan Gerhard. Mereka sudah duduk di meja lain, tampak sengaja memilih tempat yang masih terlihat jelas dari posisi Rina dan Arya. Lihat, Arya, kau benar-benar tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Ya, sambar Marlina lantang, memastikan suara terdengar oleh beberapa pengunjung restoran. Rina, kau tahu, menantu yang baik tidak akan membuat suaminya malu di depan umum. Gerhard menambahkan dengan nada menekan. Benar, kita harus mengingatkan mereka bahwa di rumah ini, aturan tetap milik kami. Jangan sampai mereka merasa bebas melakukan apapun. Rina merasakan pipinya memerah, tetapi ia menahan napas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar ejekan, ini strategi publik untuk mempermalukannya. Mata beberapa pengunjung mulai menatap, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian kagum melihat keberaniannya menahan diri. Arya segera berdiri,
meletakkan tangan di bahu Rina, dan menatap orang tuanya tegas. "Cukup, Bu, Pak. Ini restoran, bukan panggung untuk menghina istri saya. Rina bukan tamu yang harus kalian rendahkan." Marlina tersenyum sinis, mencondongkan tubuh ke depan. "Oh, Arya, kau selalu membela istrimu. Tapi kau tahu, menantu yang baik juga harus belajar sopan santun. Jangan terlalu percaya diri, atau kalian akan belajar cara yang lebih menyakitkan." Rina menarik napas panjang, menatap kedua mertua dengan mata teguh. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. "Pak, Bu, saya menghormati kalian, tapi menghina saya di depan publik tidak membuat kalian lebih kuat. Itu hanya menunjukkan ketidakdewasaan. Saya di sini untuk makan bersama suami saya, bukan menjadi tontonan ejekan kalian." Sejenak, Marlina dan Gerhard terdiam. Beberapa pengunjung restoran mulai bergumam, menatap kejadian itu dengan rasa penasaran. Arya menggenggam tangan Rina di bawah meja, memberinya dukungan diam-diam. Marlina mencoba menyembunyikan rasa frustrasi, tapi Gerhard terlihat semakin gelisah. Keberanian Rina dan ketegasan Arya membuat mereka sadar bahwa strategi mereka mulai kehilangan efek. Namun ego dan kebiasaan lama membuat mereka sulit mundur. Rina menatap Arya, dan mereka berdua tahu satu hal. Setiap ejekan publik adalah ujian untuk ketegaran mereka. Mereka tidak boleh goyah, karena publik bisa menjadi saksi kekuatan dan harga diri mereka, bahkan di tengah hinaan. Selesai makan, Rina dan Arya berjalan keluar restoran, kepala tegak, meski rasa panas dan emosi masih bergejolak. Marlina dan Gerhard menatap mereka dari dalam, sedikit gelisah karena melihat ketegasan menantu mereka yang tidak mudah dipatahkan. Hari itu menjadi pelajaran penting. Di luar rumah, dalam publik, ejekan bisa menjadi senjata, tapi ketegasan dan persatuan pasangan bisa menjadi perisai yang lebih kuat. Rencana balas dengan elegan. Beberapa malam setelah insiden di restoran, suasana di rumah Rina masih syarat ketegangan. Marlina dan Gerhard semakin terang-terangan menunjukkan dominasi, mencoba mengontrol setiap langkah pasangan muda itu. Namun di balik ketegangan itu, Budi Santoso, ayah Rina, mulai merancang strategi yang elegan dan cerdas untuk menghadapi cemoohan dan tekanan keluarga mertua. Di ruang kerjanya, Budi duduk di kursi kulit hitam, menatap layar laptop dan beberapa dokumen keuangan keluarga. Ia menulis catatan, memeriksa informasi tentang Gerhard dan bisnisnya, serta menyiapkan rencana untuk menghadirkan pelajaran yang halus tapi menghentikan kesewenang-wenangan. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengamati dan merancang setiap langkah dengan presisi. Rina masuk, membawa secangkir teh hangat, dan duduk di samping ayahnya. "Ayah, aku melihat mereka semakin berani. Aku takut suatu saat aku tidak sanggup menghadapi mereka sendirian," ucapnya dengan lembut, suara sedikit bergetar. Budi tersenyum tipis, menepuk bahu Rina. "Rina, kekuatan sejati bukan tentang melawan dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Kekuatan itu muncul dari strategi, wibawa, dan elegansi dalam bertindak. Jangan khawatir, kita akan menghadapi mereka dengan cara yang membuat mereka menyesal tanpa harus mempermalukan diri kita sendiri." Arya yang ikut masuk menatap ayah Rina dengan kagum. Ia merasa lega melihat sosok Budi yang penuh wibawa dan percaya diri. "Pak, apa maksud ayah?" tanya Arya. Budi menoleh, matanya tajam namun tenang. "Aku akan mengatur situasi sehingga setiap langkah mereka yang ingin merendahkan Rina akan kembali pada mereka sendiri. Elegan, tapi efektif. Kalian hanya perlu tetap tegar dan percaya pada diri sendiri. Jangan bertindak terburu-buru, karena kekuatan terbesar adalah menunggu waktu yang tepat untuk muncul." Rina menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini ia merasa terpojok, selalu harus menahan ejekan dan tekanan. Kini, dengan ayahnya yang diam tapi penuh strategi di belakang mereka, ia merasa ada senjata yang lebih kuat dari apapun, kebijaksanaan dan wibawa yang terencana. Beberapa hari berikutnya, Budi mulai menunjukkan petunjuk halus pada Gerhard dan Marlina. Ia hadir di acara-acara keluarga, tersenyum tenang, berbicara sopan, tapi setiap kalimatnya tersusun untuk menekankan posisi Rina dan Arya. Ia tidak menuduh, tidak mengancam, hanya mengamati, memberi peringatan halus, dan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa sewenang-wenang.
Rina dan Arya merasa semakin percaya diri. Mereka tahu bahwa cemoohan dan ancaman selama ini hanyalah ujian kecil dibanding strategi ayahnya. Dengan persiapan yang matang, mereka akan mampu menghadapi setiap tekanan dengan elegan dan menghentikan dominasi mertua tanpa harus kehilangan harga diri. Malam itu, Rina menatap ayahnya, Arya di sampingnya, dan tersenyum tipis. Ia sadar satu hal, pertarungan ini belum berakhir. Tapi sekarang mereka memiliki senjata yang lebih ampuh daripada kata-kata dan ejekan, strategi, kesabaran, dan wibawa yang elegan. Mertua pamer kekayaan. Beberapa minggu setelah Rina mulai mendapatkan keberanian menghadapi ejekan, Marlina dan Gerhard memutuskan untuk mengambil langkah baru, memamerkan kekayaan secara terang-terangan. Mereka mengundang tetangga dan kerabat dekat ke rumah, dengan tujuan jelas. Menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa, lebih kaya, dan ingin mempermalukan Rina serta Arya secara halus. Siang itu, halaman rumah Gerhard dipenuhi tamu. Beberapa tetangga yang penasaran berdiri di gerbang, mengamati persiapan pesta kecil itu. Marlina, dengan senyum yang terlalu lebar, menunjuk ke arah mobil Pajero yang terparkir di depan rumah. Ia bersuara keras, memastikan semua orang mendengar. "Lihat, ini mobil keluarga kami. Pajero yang sangat mewah. Arya memang menikahi Rina dari keluarga kaya, tapi lihat, sekarang mobil ini ada di tangan kami. Semua kemewahan itu tetap ada di bawah kontrol kami." Rina dan Arya menatap dengan campuran marah dan malu. Pajero itu selama ini simbol kerja keras dan prestise keluarga Rina, tetapi sekarang dijadikan alat pamer oleh mertua di hadapan tetangga. Suasana menjadi canggung. Beberapa tetangga menatap, sebagian terkesan, sebagian lagi terlihat heran. Gerhard melangkah maju, menepuk kap mobil dengan bangga, dan menambahkan, "Jangan salah sangka. Semua ini milik kami. Tidak ada yang bisa merasa lebih tinggi hanya karena membawa mobil mewah atau harta keluarga sendiri. Rumah, mobil, dan semua yang kalian lihat, kami yang pegang kendali." Marlina mencondongkan tubuh ke depan, menatap Rina dengan tatapan dingin. "Benar, Rina. Mungkin kau datang dari keluarga kaya, tapi jangan lupa siapa yang menentukan aturan di rumah ini. Semua kemewahan yang kau pikir milikmu, tetap di bawah kendali kami. Dan di depan tetangga, kau harus tahu tempatmu." Rina menelan ludah, menahan amarah yang hampir meledak. Namun ia mengingat kata-kata ayahnya, Budi Santoso, kekuatan terbesar adalah tetap tenang dan elegan saat mereka mencoba mempermalukanmu. Ia menarik napas panjang, menatap Arya, dan mereka saling bertukar pandang. Arya menggenggam tangan Rina, menenangkan. Ia tahu mereka tidak boleh menunjukkan kemarahan berlebihan, karena itu akan menjadi kemenangan bagi Marlina dan Gerhard. Dengan suara tenang tapi tegas, Rina akhirnya berkata, "Terima kasih sudah menunjukkan mobil dan rumah ini. Tapi saya harap semua orang memahami satu hal. Kemewahan bukan ukuran harga diri, dan mobil bukan alat untuk merendahkan orang lain. Menghina atau menguasai tidak membuat kita lebih besar. Justru yang kecil akan terlihat saat kita kehilangan kendali atas hati dan akal kita." Beberapa tetangga menatap Rina dengan rasa kagum. Marlina dan Gerhard terdiam sejenak, terkejut karena Rina akhirnya berani bicara di hadapan umum. Tapi ego mereka membuat mereka tetap berusaha tersenyum, meski ada kegelisahan yang samar di mata Marlina. Rina menyadari satu hal. Mertua boleh mencoba mempermalukan dan memamerkan kekayaan, tapi ketegasan dan kata-kata elegannya menjadi tameng yang jauh lebih kuat daripada mobil atau harta benda. Hari itu, meski mereka tetap mencoba menguasai situasi, Rina dan Arya merasa sedikit kemenangan di hati. Mereka mampu menghadapi ejekan dan pamer kekayaan dengan kepala tegak, menunjukkan pada semua orang bahwa harga diri dan keberanian jauh lebih berharga daripada mobil atau materi semata. Pertemuan rahasia ayah. Malam itu, Rina merasa lelah setelah menghadapi cemoohan dan pamer kekayaan terbuka dari Marlina dan Gerhard. Ia berjalan ke ruang kerja ayahnya, Budi Santoso, yang sejak awal selalu hadir sebagai sosok misterius namun penuh wibawa. Ayahnya menutup dokumen yang sedang dibaca dan tersenyum lembut. "Rina, duduklah," ucap Budi. Suara tenangnya membuat Rina sedikit lega, meski hatinya masih panas karena ejekan hari itu. "Anakku, aku tahu hari ini berat," kata Budi sambil menepuk bahu Rina. "Mereka mungkin mencoba mempermalukanmu, menekanmu, dan memamerkan kekayaan mereka.
Tapi ada satu hal yang harus kau pahami. Harga diri bukan tentang siapa yang punya lebih banyak uang, mobil, atau rumah. Harga diri adalah bagaimana kau berdiri, bicara, dan menatap dunia, walau semua mencoba merendahkanmu. Rina menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku mencoba tegar, tapi kadang aku merasa goyah. Aku takut mereka menang, dan aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Budi tersenyum tipis. Itulah yang ingin mereka lihat, ketakutanmu, keraguanmu. Mereka ingin kau membiarkan ego mereka meruntuhkanmu. Tapi ingat, Rina, kekuatan yang sebenarnya adalah tetap tenang, tetap anggun, dan tetap percaya diri meski dunia mencoba menekanmu. Ia berdiri, menatap Rina dengan mata yang penuh wibawa. Sekarang, aku ingin kau belajar satu hal. Setiap kali mereka mencoba menghina, jangan membalas dengan kemarahan. Balas dengan ketenangan. Tunjukkan elegansi, tapi biarkan kata-katamu memiliki bobot yang mereka tak bisa abaikan. Dengan cara itu, mereka akan menghormati, bahkan tanpa sadar. Rina mengangguk, perlahan menyerap setiap kata. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus menahan marah, hingga sering merasa lemah. Ayahnya mengajarkannya bahwa harga diri dan ketegasan bisa terlihat dari sikap, bukan dari pertengkaran atau perdebatan sengit. Budi melanjutkan, kita akan menyiapkan strategi. Setiap kali mereka mencoba menekan atau memamerkan kekayaan, kita akan menanggapinya dengan cara yang elegan tapi efektif. Ingat, anakku, kemenangan tidak selalu terlihat langsung. Kadang, kemenangan adalah bagaimana kau tetap tegak, meski mereka mencoba membuatmu jatuh. Rina menarik napas panjang, merasa damai untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu menghadapi tekanan. Ia tahu kini ia memiliki panduan, bukan hanya untuk menghadapi mertua, tapi juga untuk menjaga harga dirinya dalam setiap situasi. Ayah, terima kasih. Aku akan berusaha, bisiknya pelan, tapi penuh tekad. Budi tersenyum, menepuk bahunya sekali lagi, dan berkata, aku tahu kau bisa, Rina. Ingat, ketegasan dan elegansi adalah senjata terhebatmu. Dan aku akan selalu di sisimu, diam tapi selalu mengamati. Saat waktunya tepat, mereka akan belajar. Malam itu, Rina pulang ke kamar dengan hati lebih ringan, dan sebuah pemahaman baru. Harga diri sejati bukan tentang siapa yang menang dalam kata-kata, tapi siapa yang tetap tegak dan elegan di tengah tekanan. Kesalahpahaman memuncak. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia dengan ayahnya, Rina merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi ejekan serta pamer kekayaan mertua. Namun, meski ia mulai tegas, ketegangan tetap muncul, dan kali ini Arya ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Malam itu, Rina dan Arya menghadiri acara keluarga di rumah Gerhard. Marlina, seperti biasa, memamerkan kekayaan dan menyorot mobil Pajero Rina seolah itu milik mereka. Di tengah keramaian, Gerhard berbisik sinis kepada Arya. Lihat, Arya, mobil itu terlihat milikmu? Jangan lupa siapa yang menanggung semua ini. Jangan terlalu percaya diri. Arya yang biasanya sabar, merasa kesal. Ia menatap ayah mertuanya, menahan dorongan untuk membela istrinya dengan keras. Namun Rina, yang melihat tatapan itu, salah menafsirkan ekspresi Arya. Arya, apa kau benar-benar diam saja? Kau membiarkan mereka menghina kita di depan semua orang? Bisik Rina, suaranya sedikit meninggi, membuat beberapa tamu menoleh. Arya tersentak. Rina, jangan salah paham. Aku hanya menahan diri. Aku tahu jika aku melawan sekarang, kita bisa jadi bahan gosip tetangga. Rina merasa kecewa dan marah. Aku merasa sendirian. Arya, mereka terus menghina, memamerkan kekayaan, dan kau hanya diam? Kau tidak mendukungku. Arya menahan napas, berusaha menjelaskan. Aku mendukungmu, tapi aku juga harus menahan diri demi kita. Percayalah, aku di sisimu, hanya, kita harus sabar dan tak tergesa-gesa. Namun Marlina dan Gerhard menyadari ketegangan itu, dan semakin memperkeruh suasana. Marlina tersenyum sinis, menatap Rina. Benar, Rina, bahkan suamimu pun tampak kebingungan. Kau pikir kau kuat, tapi lihat, Arya tidak sekuat kata-katanya saat membela. Gerhard menambahkan,
menepuk bahu Arya dengan nada dingin. Kadang, anak-anak muda perlu belajar bahwa dominasi keluarga itu penting. Jangan biarkan emosi mengambil alih. Rina menatap Arya, air mata hampir muncul. Ia merasa pengkhianatan kecil dari suaminya, padahal Arya hanya menahan diri. Arya pun menatap Rina dengan tegas, mencoba menenangkan situasi. Rina, aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya mencoba menjaga kita. Kita harus tetap bersama dan tegas, tapi tidak harus bertengkar di depan semua orang. Rina menghela napas panjang, perlahan menenangkan diri. Ia menyadari bahwa kesalahpahaman ini muncul karena tekanan dari mertua yang terus menekan, dan Arya yang berusaha melindungi mereka dengan caranya sendiri. Malam itu, Rina dan Arya pulang dengan kepala tegak, tapi dengan pemahaman baru, konflik internal bisa sama berbahayanya dengan ejekan mertua. Mereka harus belajar berkomunikasi dan saling percaya, agar tidak terpecah oleh tekanan eksternal. Sementara Marlina dan Gerhard, meski merasa puas karena menimbulkan ketegangan, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa Rina dan Arya semakin solid. Meski terlihat goyah sesaat, persatuan mereka tetap kuat. Momen kritis di hujan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Rina dan Arya baru saja menghadiri pertemuan bisnis kecil, tetapi perjalanan pulang terasa seperti ujian tersendiri. Setiap tetes hujan yang menghantam tubuh mereka seolah membawa pesan. Ini saatnya menghadapi ketegangan yang selama ini menumpuk. Rina menatap Pajero yang terparkir di halaman rumah mertua. Air hujan menetes di kap mobil, memantulkan cahaya lampu jalan dengan kilauan dramatis. Ia menarik napas panjang, mengingat semua ejekan, hinaan, dan pamer kekayaan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Marlina, Gerhard, tetangga yang ikut mengomentari, semuanya berkumpul di ruang tamu menunggu kedatangan mereka. Arya menoleh pada Rina, wajahnya serius. Kita sudah sampai. Ingat apa yang ayahmu ajarkan. Tetap tegar, tetap elegan. Jangan biarkan mereka melihat kita terguncang. Rina mengangguk, meski tubuhnya basah kuyup karena hujan. Setiap langkah menuju pintu rumah mertua terasa berat, tetapi di dalam dadanya ada tekad yang membara. Ini bukan sekadar pulang dari hujan, ini tentang menghadapi ejekan mereka dan menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat. Begitu mereka membuka pintu, Marlina tersenyum sinis, Gerhard menatap dingin, dan beberapa tetangga yang kebetulan lewat ikut menoleh. Marlina langsung berseru dengan nada mengejek. Lihat siapa yang datang. Rina basah kuyup, tapi tetap ingin terlihat hebat. Pajero itu tampak mahal, tapi kau tetap menantang kami. Gerhard menambahkan, menepuk bahu Arya dengan nada dingin. Benar, Arya, kau terlihat kewalahan. Jangan biarkan istrimu membuatmu malu di depan semua orang. Ingat, di rumah ini, kita yang menentukan. Rina menahan napas panjang, menatap keduanya dengan tatapan teguh. Hujan yang membasahi rambut dan pakaiannya kini menjadi simbol keberaniannya, tidak takut, tidak mundur, siap menghadapi apapun. Pak, Bu, kata Rina dengan suara yang tenang tapi tegas, aku datang basah kuyup, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena aku ingin menghadapi kalian dengan kepala tegak. Hujan ini tidak membuatku takut, dan kata-kata kalian tidak akan meruntuhkan harga diriku. Pajero atau harta bukan ukuran keberanian atau harga diri. Suasana sejenak hening. Beberapa tetangga menatap dengan rasa kagum. Marlina dan Gerhard terdiam, tidak menyangka Rina akan berani berbicara dengan begitu tegas di depan publik. Arya berdiri di samping Rina, menggenggam tangannya. Suaranya tegas namun lembut. Kita tidak datang untuk berkonflik. Kita datang untuk menunjukkan bahwa ejekan, hinaan, dan pamer kekayaan tidak bisa mematahkan kita. Kita bersama, dan itu lebih kuat daripada semua yang kalian tunjukkan. Marlina menelan ludah, Gerhard menatap tajam, tapi kini jelas terlihat kegelisahan di mata mereka. Rina dan Arya, meski basah dan kedinginan, berdiri dengan wibawa yang sulit diabaikan. Hujan yang deras dan udara malam seolah menambah dramatisasi momen ini, sebuah titik balik yang menunjukkan bahwa pasangan muda ini tidak lagi bisa diremehkan. Rina menarik napas panjang, membiarkan tetesan air menetes di wajahnya. Dalam hati, ia bersumpah, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Mereka akan belajar bahwa ketegasan, keberanian,
dan persatuan jauh lebih kuat daripada ejekan dan materi. Di luar hujan, di tengah tatapan tetangga dan mertua, Rina dan Arya tersenyum tipis. Basah kuyup, tapi tidak terguncang. Ini adalah momen kritis sebelum pertarungan sebenarnya dimulai. Ayah protagonis turun tangan. Hujan deras tadi malam seakan membersihkan ketegangan yang menumpuk. Hari ini, suasana sudah berbeda. Rina dan Arya memutuskan untuk kembali ke rumah Gerhard dan Marlina, kali ini dengan kepala tegak, siap menghadapi ejekan yang mungkin muncul. Namun mereka tidak menyadari bahwa Budi Santoso, ayah Rina, sudah siap mengambil langkah lebih nyata. Begitu mereka melangkah masuk, Marlina tersenyum sinis seperti biasa, dan Gerhard bersikap dingin, menepuk tangan mereka seolah menantang. Beberapa tetangga bahkan ikut menatap, penasaran dengan interaksi pasangan muda ini. Tiba-tiba, dari ruang tamu, terdengar suara yang tenang tapi tegas, memotong semua kegaduhan. Cukup. Semua mata menoleh. Budi Santoso berdiri di ambang pintu, jas rapi sedikit basah karena hujan sebelumnya. Sorot matanya tajam, wajahnya serius, dan aura kewibawaannya memenuhi seluruh ruangan. Marlina tersentak, Gerhard menelan ludah, dan tetangga mulai bergumam, terkejut dengan perubahan suasana mendadak. Budi melangkah masuk, suara tegasnya menggema. Rina adalah anakku. Aku tidak peduli seberapa banyak kalian ingin memamerkan kekayaan, menghina, atau merendahkannya. Hujan atau tidak, mobil atau tidak ada yang memberi kalian hak untuk menghina harga diri orang lain. Marlina mencoba tersenyum, tapi wajahnya menunjukkan kegelisahan. Pak, kami hanya ingin menjaga tradisi keluarga. Budi menatap tajam, membuat Marlina terdiam. Tradisi? Apakah tradisi itu berarti merendahkan menantu dan keluarganya? Atau menakut-nakuti pasangan muda karena ego dan harta benda? Jika itu yang kalian maksud, aku ingin kalian tahu, cara kalian mengendalikan orang lain adalah salah. Sangat salah. Gerhard, biasanya berani dan dominan, kini tampak kebingungan. Ia menatap Budi, mencoba menahan kata-kata. Namun Budi tidak memberikan ruang untuk debat. Setiap kata yang menghina, setiap ejekan yang kalian lontarkan, sekarang berhenti. Aku tidak akan membiarkan anakku atau keluarganya dipermainkan di rumah kalian, di depan tetangga, atau di depan publik. Pahami itu dengan jelas. Rina berdiri di samping ayahnya, terkejut sekaligus lega. Hujan semalam, basah kuyup, semua ejekan yang menekannya, sekarang seolah menemukan titik balik. Arya pun berdiri tegap, merasa didukung penuh, bahkan lebih dari sebelumnya. Budi menatap tetangga yang hadir dan menambahkan dengan suara dingin namun elegan. Dan kalian semua yang menyaksikan, hormati harga diri orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa materi atau posisi bisa menghapus martabat seseorang. Pelajaran hari ini berlaku untuk semua yang ada di ruangan ini. Marlina menunduk, wajahnya pucat, sementara Gerhard hanya bisa menelan ludah. Keduanya akhirnya terdiam, sadar bahwa keangkuhan dan cemoohan mereka kini menghadapi wibawa yang tak bisa digoyahkan. Rina menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa kehadiran Budi, yang selama ini misterius dan diam, kini menjadi perisai sekaligus senjata, menghentikan segala ejekan dan dominasi mertua dengan cara yang elegan dan tegas. Hari itu, Budi Santoso bukan hanya ayah Rina. Ia adalah simbol kekuatan, wibawa, dan harga diri yang tidak bisa diremehkan. Semua orang yang hadir, termasuk Marlina dan Gerhard, sadar bahwa permainan mereka selama ini telah berakhir. Rina menatap Arya, tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu, mereka baru saja melewati titik balik terbesar, dan kini perlahan mengambil alih kendali atas hidup dan harga diri mereka sendiri. Kuncinya diambil. Momen setelah teguran tegas Budi Santoso masih terasa menggema di seluruh rumah Gerhard dan Marlina. Rina dan Arya berdiri di ruang tamu, masih mencoba mencerna wibawa ayahnya. Marlina menatap mereka dengan wajah pucat, Gerhard menelan ludah beberapa kali, dan tetangga yang hadir tampak terdiam, merasakan ketegangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Budi berjalan mantap ke arah Rina, wajahnya serius namun tenang. Ia menepuk bahu putrinya, lalu berkata dengan nada rendah tapi tegas, "Rina, sekarang saatnya kau menunjukkan bahwa harga diri bukan hanya tentang kata-kata.
Ambil kunci Pajero itu. Ambil kendali. Rina menatap ayahnya, sedikit ragu. Pajero yang selama ini menjadi alat pamer dan dominasi mertua kini berada di hadapannya. Mobil itu berkilau di halaman, simbol kemewahan yang selama ini digunakan Marlina dan Gerhard untuk merendahkan dirinya. Namun kata-kata ayahnya membakar keberanian dalam hatinya. Ini bukan soal mobil, ini tentang mengambil kendali atas harga diri dan hidupnya sendiri. Arya menatap Rina, wajahnya penuh dorongan. Kau bisa, Rina. Ini bukan soal ego atau uang. Ini tentang kita, tentang menunjukkan mereka bahwa kita berdiri bersama dengan tegas. Rina menarik napas panjang, mengangguk, dan melangkah keluar rumah menuju Pajero. Hujan semalam masih meninggalkan genangan kecil di halaman, membuat langkahnya lebih dramatis. Setiap tetes air yang menetes dari atap seolah menambah ketegangan momen ini. Marlina mencoba menahan diri, tapi suaranya tetap terdengar. Rina, apa yang kau lakukan? Itu mobil kami. Jangan berani-beraninya menyentuh. Gerhard menepuk kap mobil dengan nada menekan. Benar? Jangan pernah berpikir kau bisa menguasai sesuatu yang bukan milikmu. Ini peringatan terakhir. Namun Rina, dengan kepala tegak dan pandangan tajam, menatap mereka dingin. Dengan tangan mantap, ia mengambil kunci Pajero dari gantungan kunci yang tergantung di ruang tamu. Tangan Rina tidak gemetar, setiap langkah penuh keyakinan. Budi tersenyum tipis, bangga. Bagus, Rina. Ingat, ini bukan soal mobil. Ini tentang keberanianmu mengambil apa yang seharusnya menjadi hakmu, martabat dan kendali atas hidupmu sendiri. Rina menyalakan mobil, meski tetap menahan suara emosinya. Pajero itu sekarang berada di tangannya, bukan sebagai simbol kemewahan atau ego, tapi sebagai simbol kemandirian dan keberanian. Tetangga yang hadir menatap kagum. Marlina dan Gerhard terdiam, wajah mereka pucat. Semua orang melihat bahwa Rina, yang selama ini terlihat selalu menjadi target ejekan, kini mengambil posisi yang mengubah dinamika kekuasaan. Arya mendekat, menepuk pundak Rina dengan bangga. Kau hebat, Rin. Ini baru langkah pertama. Kita akan menghadapi semua tekanan ini bersama, dengan kepala tegak. Rina menatap Pajero, lalu menatap ayahnya. Terima kasih, Ayah. Aku akhirnya mengerti, keberanian sejati bukan soal melawan dengan kemarahan, tapi mengambil kendali atas diri sendiri dan situasi, dengan elegan dan tegas. Budi mengangguk, matanya bersinar wibawa. Ini baru permulaan, Rina. Sekarang mereka tahu, tidak ada yang bisa merendahkanmu atau menghina keluarga kita lagi. Semua yang mereka tunjukkan hanyalah bayangan dari ketidakpastian mereka sendiri. Kau sudah mengambil kunci, sekarang saatnya mengambil kendali penuh. Momen itu menjadi titik balik nyata. Pajero bukan lagi alat pamer mertua, tapi simbol kemenangan Rina dan Arya, mengubah ketakutan dan ejekan menjadi kekuatan dan harga diri yang tak tergoyahkan. Mertua kaget dan terkapar. Rina menyalakan Pajero dengan kepala tegak, hujan semalam masih meninggalkan genangan air di halaman. Arya berdiri di sampingnya, bangga sekaligus lega. Tapi ketegangan belum selesai, Marlina dan Gerhard masih berada di ruang tamu, menatap dengan wajah campur aduk antara marah dan cemas. Tiba-tiba, Budi Santoso melangkah maju, suaranya tegas namun tenang. Kalian tampaknya lupa siapa yang sedang kalian hadapi. Marlina menatap ayah Rina, merasa ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matanya melebar ketika mulai mengenali aura wibawa yang bukan sekadar seorang ayah biasa. Gerhard ikut menoleh, dan di wajahnya terlihat tanda kebingungan dan kegelisahan. Budi melanjutkan, suaranya dingin tapi penuh otoritas. Aku bukan hanya ayah Rina. Aku adalah seseorang yang kalian seharusnya hormati, bukan hina. Semua ejekan, semua pamer, semua cemoohan yang kalian lontarkan, itu sudah cukup. Marlina menelan ludah, wajahnya pucat. Ia mulai sadar, Rina bukan satu-satunya yang berani menghadapi mereka. Ada kekuatan besar yang berada di belakangnya. Gerhard menepuk bahu, berusaha tetap terlihat tenang, tapi matanya berbicara sebaliknya. Ketakutan mulai muncul. Budi melangkah ke tengah ruangan, tatapannya menusuk. Kalian mengira bisa merendahkan anakku, menguasai rumah tangga mereka, atau membuat mereka takut? Salah besar.
Aku ada di sini, dan aku tidak akan membiarkan harga diri atau martabat keluarga ini diinjak-injak lagi. Marlina gemetar, mencoba membela diri, tapi suaranya tercekat. Pak, kami hanya ingin menjaga. Budi menatapnya dengan tajam, membuat Marlina terdiam. Menjaga? Atau menindas? Memamerkan mobil dan rumah bukan menjaga, itu menunjukkan ketidakdewasaan dan ego semata. Kalian lupa bahwa ada kekuatan lain yang kalian hadapi, kekuatan yang bukan sekadar materi, tapi wibawa, harga diri, dan strategi. Gerhard mencoba menegakkan diri, tetapi suaranya gemetar. Apa maksudmu? Budi tersenyum tipis, menatap Arya dan Rina. Sekarang kalian tahu. Inilah yang selalu kalian abaikan. Kalian pikir bisa memanipulasi dan menguasai, tapi kalian salah. Kalian menghadapi keluarga yang tidak akan tunduk pada cemoohan dan pameran kosong. Mulai hari ini, aturan di sini bukan lagi milik kalian. Sejenak, suasana hening. Tetangga yang hadir menatap terpesona, beberapa bahkan diam karena terkesan. Marlina dan Gerhard merasa seperti tersengat listrik, sadar bahwa mereka bukan lagi pengendali situasi. Mereka terkepung oleh wibawa dan strategi yang tak bisa mereka lawan. Rina menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, bangga sekaligus lega. Pajero kini menjadi simbol kemenangan psikologis, bukan hanya mobil. Arya berdiri di sampingnya, merasa percaya diri karena tahu mereka didukung sepenuhnya. Marlina akhirnya menunduk, wajahnya pucat, dan suara yang biasanya tajam kini melemah. Kami tidak menyangka. Gerhard menelan ludah, gemetar, dan terdiam sepenuhnya. Semua pamer kekayaan, semua dominasi yang mereka lakukan selama ini, kini terasa sia-sia. Mereka terkapar, bukan secara fisik, tapi secara psikologis. Sadar bahwa mereka menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Budi Santoso berdiri tegak, wibawa dan tenang, menatap mereka dengan penuh makna. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu ancaman fisik. Sekadar hadir dan menegaskan siapa yang berkuasa, cukup untuk membuat Marlina dan Gerhard tak berkutik. Hari itu, semua yang hadir menyaksikan perubahan drastis dinamika keluarga. Marlina dan Gerhard mulai memahami bahwa permainan mereka selama ini telah berakhir. Rina dan Arya kini bukan korban, tapi pasangan yang dibela oleh kekuatan dan strategi seorang ayah yang tak bisa diremehkan. Sujud sebagai tanda hormat. Suasana di rumah Gerhard dan Marlina berubah drastis setelah kehadiran Budi Santoso menegaskan wibawa dan otoritasnya. Marlina dan Gerhard yang sebelumnya sombong dan dominan kini tampak gelisah. Wajah mereka pucat, tubuh mereka sedikit membungkuk, tanda bahwa mereka mulai menyadari kesalahan dan keterpojokan mereka sendiri. Rina dan Arya berdiri tegap di ruang tamu, masih basah karena hujan semalam, namun kini ada cahaya kemenangan dalam mata mereka. Pajero yang selama ini menjadi simbol pameran kekayaan mertua kini berada di tangan Rina, simbol keberanian dan kemandirian mereka. Budi melangkah maju, suaranya tegas namun elegan. Kalian telah melihat sendiri. Tidak ada yang lebih kuat dari harga diri dan ketegasan yang didukung strategi yang tepat. Sekarang saatnya kalian memahami posisi kalian. Marlina, gemetar, akhirnya menunduk perlahan. Ia menatap mata Budi, kemudian menunduk lebih dalam. Gerhard, yang biasanya keras dan arogan, mengikuti langkah Marlina dengan gerakan tegang. Kedua orang tua itu, secara refleks dan sadar, sujud ringan sebagai tanda hormat dan pengakuan wibawa ayah Rina. Rina terkejut, tetapi hatinya terasa lega. Ia tahu momen ini bukan sekadar simbol formalitas. Ini adalah pengakuan atas kebenaran, keberanian, dan harga diri yang selama ini mereka coba rendahkan. Arya menatap Rina, tersenyum tipis, merasa lega bahwa semua ejekan dan dominasi akhirnya menemukan titik akhir. Budi menatap mereka dengan tenang, lalu berkata, "Belajar dari hari ini. Hormat bukan karena harta atau ego. Hormat diberikan pada mereka yang teguh, berani, dan memiliki prinsip. Kalian sekarang memahami itu." Marlina dan Gerhard tetap bersujud beberapa saat, sebelum akhirnya bangkit perlahan. Wajah mereka pucat, tangan gemetar, namun kini jelas bahwa mereka tidak lagi memegang kendali. Semua pameran kekayaan, semua ejekan yang dulu mereka lontarkan, kini kehilangan maknanya di hadapan ketegasan dan wibawa keluarga Rina.
Tetangga yang hadir juga tercengang, beberapa menatap kagum, beberapa tampak terkejut. Mereka menyaksikan sebuah momen langka. Kekuatan harga diri dan persatuan keluarga muda mengalahkan dominasi dan pameran materi keluarga tua. Rina menarik napas panjang, menatap ayahnya dan Arya, lalu berkata pelan, "Kita tidak hanya menang hari ini karena mobil atau materi. Kita menang karena kita berdiri tegak, bersama, dan tidak membiarkan harga diri kita diinjak-injak." Arya menggenggam tangan Rina, suara lembut tapi tegas. "Ini baru permulaan, Rin. Mereka sudah belajar satu hal, kita tidak bisa diremehkan lagi." Budi tersenyum tipis, bangga melihat putrinya dan menantunya berdiri tegak. Pajero yang semula menjadi simbol pameran kini menjadi simbol kemenangan psikologis, kemandirian, dan harga diri. Hari itu, semua orang menyadari satu hal, tidak ada kekayaan, ejekan, atau dominasi yang bisa mengalahkan keberanian, ketegasan, dan wibawa yang terencana dengan baik. Marlina dan Gerhard akhirnya tunduk, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara hati dan pikiran. Rina dan Arya, meski lelah, tersenyum tipis. Basah, kedinginan, dan capek menghadapi drama keluarga. Tapi kini mereka tahu, mereka telah mencapai kemenangan sejati. Penghormatan, bukan sekadar kepatuhan. Rekonsiliasi singkat. Setelah momen sujud yang menggetarkan hati, suasana di rumah Gerhard dan Marlina menjadi lebih tenang, meski ketegangan tetap terasa. Rina dan Arya masih berdiri di ruang tamu, basah kuyup dan sedikit lelah. Namun hati mereka terasa lega. Pajero yang selama ini menjadi alat pamer kini simbol kemandirian mereka. Marlina menunduk beberapa saat, tampak masih bergulat dengan rasa malu dan kesadaran bahwa selama ini ia terlalu mendominasi. Gerhard berdiri di sampingnya, wajahnya masih tegang, tetapi ada kilatan pengakuan di matanya, pengakuan bahwa mereka salah dalam menghadapi menantu dan keluarga baru ini. Budi Santoso menatap keduanya dengan mata tajam namun lembut. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Kalian harus memahami satu hal, hidup bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang punya lebih banyak. Hidup adalah tentang menghormati, mengakui, dan belajar dari kesalahan. Hari ini adalah pelajaran pertama." Rina menarik napas panjang, menatap Marlina dengan mata tenang. "Bu, aku tidak membenci, dan aku tidak ingin permusuhan terus berlanjut. Kita semua keluarga. Tapi aku juga tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak lagi." Marlina menunduk, suara gemetar, namun jujur. "Rina, aku minta maaf jika selama ini aku terlalu keras dan terlalu banyak mencampuri urusanmu. Aku salah." Gerhard yang biasanya arogan, menghela napas panjang. "Rina, Arya, aku juga mengakui kesalahan kami. Kami terlalu fokus pada harta dan dominasi. Aku salah karena tidak menghormati kalian sebagai pasangan muda." Rina menatap mereka dengan hati hangat namun waspada. Pengakuan ini berarti banyak. Tapi kita harus ingat, ini baru langkah awal. Hubungan kita tidak akan sempurna, dan aku ingin kalian memahami bahwa menghormati itu lebih penting daripada menunjukkan kekayaan atau ego. Arya menepuk pundak Rina pelan, memberi dukungan diam-diam. Ia menambahkan, suaranya tenang tapi tegas. "Kita semua belajar di sini. Mari kita mulai dengan langkah kecil, saling menghormati, dan membiarkan waktu membuktikan siapa yang benar-benar peduli satu sama lain." Marlina dan Gerhard tersenyum tipis, walau canggung. Mereka sadar ini bukan tanda akhir permusuhan, tapi awal rekonsiliasi yang lambat dan penuh kehati-hatian. Tidak ada pelukan hangat atau tawa bebas, hanya pengakuan dan kesadaran bahwa mereka harus berubah jika ingin hubungan ini berjalan baik. Tetangga yang hadir juga menatap dengan rasa kagum. Mereka menyaksikan sebuah momen langka, bahwa kekuatan bukan hanya soal harta atau dominasi, tapi pengakuan dan keberanian menghadapi kesalahan sendiri. Rina menatap Pajero yang basah karena hujan tadi malam, lalu menatap ayahnya dan Arya. Dalam hatinya ia tahu, momen ini adalah awal dari keseimbangan baru. Tidak sempurna, tapi ada harapan. Budi tersenyum tipis, bangga melihat anak dan menantunya mampu menghadapi tekanan, mengambil kendali, dan tetap elegan. Ia tahu, pengakuan kecil ini lebih berharga daripada kemenangan materi. Ini adalah fondasi untuk hubungan yang lebih sehat, meski belum sempurna.
Malam itu, Rina dan Arya pulang dengan kepala tegak. Mereka sadar satu hal, rekonsiliasi sejati bukan tentang melupakan atau menghapus permusuhan, tapi tentang memahami, menghormati, dan melangkah bersama dengan harga diri tetap utuh. Peringatan keras. Beberapa hari setelah rekonsiliasi singkat yang canggung, suasana rumah Gerhard dan Marlina kembali tegang, meski kini mereka mencoba menahan diri. Namun Budi Santoso, ayah Rina, menyadari bahwa mertua belum sepenuhnya memahami batas kesabaran dan harga diri keluarga Rina. Ia memutuskan untuk memberi peringatan yang tegas, bukan marah, tapi penuh wibawa dan strategi. Malam itu, Rina dan Arya kembali ke rumah mertua untuk menengahi beberapa urusan keluarga kecil. Begitu mereka tiba, Budi sudah menunggu di ruang tamu. Mata tajamnya menatap Marlina dan Gerhard, yang segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Aura wibawa Budi membuat udara di ruangan itu seakan menebal. Budi memulai dengan nada tenang tapi penuh otoritas. Sepertinya beberapa hari terakhir kalian sudah sedikit menahan diri. Itu baik. Tapi saya ingin kalian paham satu hal. Kesabaran memiliki batas, dan harga diri tidak bisa diinjak-injak sesuka hati. Marlina menelan ludah, suaranya gemetar. Pak, kami sudah berusaha. Budi menatapnya tajam, membuat Marlina terdiam. Berusaha? Berusaha tanpa mengerti batasan orang lain bukanlah usaha, itu ego dan kesombongan. Kalian pikir karena memiliki rumah besar, mobil mewah, atau posisi dominan, kalian bisa mengatur hidup menantu dan keluarga putriku sesuka hati? Salah besar. Gerhard mencoba membela diri, suaranya masih terdengar tegang. Pak, aku hanya ingin memastikan semuanya tetap teratur di rumah ini. Budi tersenyum tipis, hampir sinis. Teratur, menindas, mengejek, dan memamerkan kekayaan itu bukan keteraturan. Itu kebodohan yang tampak seperti wibawa. Saya datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan kalian memahami satu hal. Harga diri Rina dan Arya tidak bisa kalian injak lagi. Dan jika kalian mencoba, konsekuensinya akan jelas. Rina menatap ayahnya dengan kagum, bangga. Kata-kata Budi tidak hanya menegur, tapi juga memberi kekuatan. Arya berdiri di samping Rina, merasa semakin yakin bahwa mereka memiliki perlindungan yang tak bisa diremehkan. Budi melanjutkan, suaranya kini lebih berat. Dengar baik-baik. Saya bukan orang yang suka mengancam atau membuat masalah di depan umum. Tapi saya bukan juga orang yang membiarkan anak dan keluarga saya diinjak-injak. Batas kesabaran sudah dicapai. Sekali kalian melewati batas itu lagi, saya tidak akan segan mengambil tindakan yang membuat kalian sadar betapa seriusnya kesalahan kalian. Marlina gemetar, wajahnya pucat. Ia sadar bahwa wibawa dan otoritas Budi bukan sekadar omongan. Gerhard, biasanya arogan, kini tampak gelisah, gemetar, dan sulit menatap mata Budi. Budi menatap tetangga yang kebetulan hadir, lalu menambahkan dengan tenang. Ini bukan hanya pelajaran bagi kalian. Ini pelajaran bagi siapapun yang mencoba merendahkan orang lain. Hormat bukan diberikan karena takut atau materi. Hormat diberikan karena memahami nilai dan batas orang lain. Rina menarik napas panjang, merasa lega sekaligus bangga. Kata-kata ayahnya jelas. Tidak ada kompromi dalam harga diri, dan kesabaran hanya ada sampai batas tertentu. Arya menepuk pundak Rina, ikut merasakan wibawa dan ketegasan yang terpancar dari Budi. Hari itu, Marlina dan Gerhard menyadari sesuatu yang penting. Tidak ada pameran kekayaan, ejekan, atau dominasi yang bisa menekan keluarga Rina lagi. Kesabaran mereka habis, dan Budi adalah simbol batas itu. Rina menatap ayahnya, suara lembut tapi penuh makna. Terima kasih, Ayah. Aku kini mengerti, harga diri bukan sekadar kata-kata, tapi juga sikap dan batas tegas yang harus dipertahankan. Budi tersenyum tipis, penuh wibawa. Pajero yang terparkir di halaman, hujan semalam yang masih meninggalkan basah, semua menjadi simbol kekuatan, ketegasan, dan batas harga diri yang tak bisa dilanggar. Hari itu, pelajaran keras dan elegan Budi Santoso benar-benar menancap di hati Marlina dan Gerhard. Mereka tidak lagi hanya tersudut secara psikologis, tapi juga mulai memahami bahwa setiap langkah mereka akan diawasi, dan kesalahan berikutnya tidak akan ditoleransi. Pembelajaran protagonis.
Beberapa hari setelah peringatan keras dari Budi Santoso, Rina mulai merenung sendiri di kamar. Pajero yang kini benar-benar menjadi simbol kemandirian dan keberanian mereka masih terparkir di halaman, basah oleh sisa hujan beberapa hari lalu. Meski kejadian dengan mertua sudah mulai mereda, Rina tahu pertumbuhan sejati tidak hanya soal menghadapi orang lain, tapi juga soal memahami diri sendiri. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya yang masih gemetar sedikit saat mengingat semua ejekan, hinaan, dan dominasi yang diterimanya dari Marlina dan Gerhard. Selama ini, Rina sering merasa harus diterima oleh orang lain, terutama mertua, agar hidupnya tenang. Namun pengalaman terakhir mengajarkannya pelajaran yang jauh lebih penting. Ia teringat kata-kata ayahnya malam itu. Rina, harga diri bukan tentang disukai atau diterima orang lain. Harga diri adalah bagaimana kau berdiri tegak, percaya pada keputusanmu, dan tidak membiarkan ego orang lain menekanmu. Rina menutup mata, menyerap kata-kata itu. Perlahan, ia merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa takut akan penolakan dan ejekan mulai memudar, digantikan oleh keberanian dan keyakinan. Ia memahami bahwa penerimaan dari orang lain itu penting, tapi bukan syarat untuk merasa berharga. Arya masuk ke kamar, tersenyum lembut melihat wajah istrinya yang kini lebih tenang dan tegas. Kau tampak berbeda, Rin, kata Arya. Lebih kuat, lebih percaya diri. Rina tersenyum tipis, menatap suaminya. Aku sadar sesuatu, Arya. Selama ini aku terlalu bergantung pada penerimaan mereka. Mertua, tetangga, siapapun. Aku ingin mereka menghargai aku, tapi itu membuatku lelah dan ragu. Sekarang aku tahu, aku tidak perlu bergantung pada pengakuan mereka untuk merasa berharga. Arya memegang tangan Rina, penuh dukungan. Itulah yang membuatmu hebat, Rin. Kau tidak hanya menghadapi mereka dengan elegan, tapi juga belajar menghargai dirimu sendiri. Itu jauh lebih penting daripada kata-kata atau pengakuan mereka. Rina menatap Pajero di halaman, tersenyum tipis. Mobil itu dulu simbol pameran dan dominasi mertua, kini menjadi simbol pertumbuhan dan pembelajaran pribadinya. Ia memahami bahwa ketegasan, harga diri, dan keberanian bukan tentang menunjukkan kekayaan atau melawan orang lain, tapi tentang memahami dan memegang kendali atas diri sendiri. Malam itu, Rina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang berbeda, tidak takut, tidak tergantung pada penerimaan orang lain, dan siap menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak. Ia menyadari, keberanian sejati bukan lahir dari perlawanan terhadap orang lain, tapi dari kedamaian dan keyakinan di dalam diri sendiri. Budi, yang dia mengamati dari luar kamar, tersenyum tipis. Ia tahu putrinya telah belajar pelajaran terbesar. Percaya pada diri sendiri adalah fondasi dari semua kekuatan, harga diri, dan martabat yang sejati. Rina menarik napas panjang, menatap Arya. Aku siap, Arya. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu. Kita melangkah bersama, percaya diri, dan elegan. Siap menghadapi apapun. Arya tersenyum, memeluk Rina, dan berkata, itulah Rina yang aku kenal. Kuat, cerdas, dan tak tergoyahkan. Malam itu, Rina menutup mata dengan hati ringan. Ia tahu bahwa pembelajaran terpenting bukan tentang menghancurkan ejekan atau dominasi orang lain, tapi tentang menguasai diri sendiri, harga diri, dan keberanian yang lahir dari dalam. Pengaruh sosial berkurang. Beberapa minggu setelah momen kritis Pajero dan peringatan keras dari Budi Santoso, suasana sosial di lingkungan sekitar rumah Gerhard dan Marlina mulai berubah secara perlahan. Tetangga yang dulu sering menilai Rina dan Arya dengan sinis atau kagum pada materi mertua, kini tampak lebih hati-hati dalam bersikap. Rina dan Arya berjalan santai di halaman, menyapa tetangga dengan senyum hangat. Mereka tetap sopan, elegan, dan percaya diri, tetapi tidak lagi membiarkan diri mereka dikontrol atau dinilai hanya dari materi atau status sosial. Pajero tetap terparkir rapi di halaman, simbol keberanian dan kemandirian mereka. Di sisi lain, Marlina dan Gerhard merasakan perubahan nyata. Beberapa tetangga mulai lebih menghormati Rina dan Arya, bahkan menanyakan pendapat mereka sebelum membuat keputusan kecil terkait lingkungan atau acara sosial. Marlina, yang dulu selalu ingin terlihat dominan, kini merasa pengaruh sosialnya berkurang secara drastis. Suatu sore,
Marlina menatap Rina dari ruang tamu sambil berbicara lirih pada Gerhard. Kau lihat? Mereka, orang-orang mulai menghargai mereka, bukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Gerhard, wajahnya masih tegang, menghela napas panjang. Aku tahu, kita tidak lagi mengendalikan situasi. Semua yang kita tunjukkan, mobil, rumah, kekayaan, tidak lagi menjadi ukuran penghormatan. Mereka tetap dihormati karena sikap dan keberanian mereka, bukan karena apa yang kita miliki. Marlina menunduk, bingung. Ia merasakan perubahan dalam kekuasaan sosialnya. Selama ini ia memandang rendah Rina karena materi dan usia, namun kini Rina tampil berbeda. Percaya diri, elegan, dan tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Rina, yang menyadari tatapan Marlina, tetap tersenyum hangat tapi tegas. Bu, Pak, kalian bisa memilih untuk tetap marah atau merasa kalah. Tapi tidak ada yang bisa mengambil harga diri kami. Tidak lagi. Budi, yang hadir di ruang tamu, menatap Marlina dan Gerhard dengan wibawa yang sama seperti sebelumnya. Ini pelajaran penting, pengaruh sosial itu sementara. Yang abadi adalah harga diri, ketegasan, dan integritas. Kalian harus belajar itu, atau terus terjebak dalam rasa frustrasi dan iri. Marlina dan Gerhard saling menatap. Mereka sadar bahwa kekuatan sosial mereka mulai memudar, bukan karena materi hilang, tapi karena ketegasan Rina dan Arya, didukung oleh wibawa Budi, mengubah dinamika lingkungan sekitar. Namun konflik internal masih terasa. Marlina tetap ingin membuktikan sesuatu, Gerhard masih ingin memegang kendali, meski kini lebih berhati-hati. Rina menatap Pajero, lalu menatap ayahnya dan Arya. Dalam hati ia tersenyum tipis. Pengaruh sosial mertua berkurang, tapi perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus tetap waspada dan elegan, menghadapi sisa konflik tanpa kehilangan kendali. Hari itu, suasana di rumah terasa berbeda. Respek terhadap Rina dan Arya semakin nyata, dominasi Marlina dan Gerhard berkurang, dan konflik internal masih membara, namun kini berada dalam kendali pasangan muda ini. Pertemuan ulang dengan tetangga. Hari itu, langit cerah setelah hujan beberapa hari lalu. Rina dan Arya berjalan santai di jalan kampung menuju acara pertemuan rutin tetangga. Sebuah kesempatan yang biasanya menjadi ajang gosip, penilaian, dan adu dominasi sosial. Kali ini, suasana terasa berbeda. Pajero yang terparkir di halaman rumah Rina dan Arya menjadi simbol yang tak bisa diabaikan oleh tetangga. Bukan sekadar mobil mewah, tapi simbol keberanian, kemandirian, dan harga diri yang terjaga. Ketika mereka memasuki balai pertemuan, mata semua tetangga langsung tertuju pada Rina dan Arya. Tidak ada rasa minder atau ragu. Rina berjalan tegap, rambut masih sedikit basah dari hujan kemarin, tapi aura kepercayaan dirinya menyelimuti setiap langkahnya. Arya di sampingnya, bangga dan tenang, seolah pasangan ini membawa energi baru ke dalam ruangan. Bu Rahma, tetangga lama, berbisik pada temannya. Lihat Rina, dia berbeda. Tidak lagi takut atau menunduk ketika bicara dengan orang lain. Wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Pak Joko menambahkan, tersenyum kagum. Benar, Arya juga terlihat lebih percaya diri. Keduanya sekarang tampak seperti pasangan yang mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan tergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Marlina dan Gerhard hadir juga, duduk di pojok ruangan. Mereka menatap Rina dan Arya dengan ekspresi campur aduk antara frustrasi, cemas, dan sedikit iri. Beberapa kali Marlina mencoba berbicara dengan nada mengejek, namun kata-katanya terdengar lemah. Gerhard pun tidak bisa menegur atau memamerkan kekuasaan seperti dulu. Semua orang di ruangan ini sudah melihat perubahan dramatis Rina. Rina tersenyum tipis pada beberapa tetangga, menyapa hangat tanpa rasa takut. Ia merasa lega dan kuat. Selamat siang semuanya, sapa Rina dengan suara jelas dan ramah. Beberapa tetangga membalas dengan hormat dan senyum hangat. Mereka mulai melihat Rina dan Arya sebagai pasangan yang bukan hanya kaya secara materi, tapi kaya akan keberanian, ketegasan, dan harga diri. Budi Santoso, yang berdiri di samping Rina dan Arya, menatap dengan bangga. Ia tahu bahwa perubahan yang dialami putrinya bukan sekadar tampilan luar, tetapi transformasi psikologis yang membuatnya mampu berdiri tegak menghadapi ejekan, dominasi, dan penilaian sosial.
Rina menyadari satu hal penting, pengaruh orang lain hanya akan sebesar batas yang kita izinkan. Ketika kita percaya diri, elegan, dan tidak tergantung pada penerimaan mereka, dunia akan mulai menghormati kita. Acara berlangsung dengan lancar. Rina dan Arya berbicara dengan santai kepada tetangga, memberikan saran, bercanda ringan, dan tetap menjaga wibawa. Marlina dan Gerhard semakin tersudut, karena semua orang mulai menyadari bahwa kekuatan sosial yang dulu mereka gunakan untuk mendominasi, kini berbalik menjadi keuntungan bagi Rina dan Arya. Saat meninggalkan balai pertemuan, Rina menatap Arya, tersenyum tipis. Kau lihat, Arya, orang-orang melihat kita berbeda sekarang. Mereka mulai menghormati, bukan karena kita memaksa, tapi karena kita berdiri tegak dan percaya diri. Arya menggenggam tangan Rina, tersenyum hangat. Benar, Rin. Dan ini semua baru permulaan. Mereka mulai menyadari bahwa kita bukan pasangan yang bisa diremehkan lagi. Hari itu, pertemuan ulang dengan tetangga menjadi titik penting. Rina dan Arya bukan lagi korban ejekan atau tekanan sosial. Mereka menjadi simbol keberanian, ketegasan, dan harga diri yang terlihat oleh semua orang. Dan itu membuat Marlina dan Gerhard semakin kehilangan kontrol sosial mereka. Ketenangan setelah badai. Beberapa minggu setelah pertemuan dramatis dengan tetangga, suasana di rumah Gerhard dan Marlina perlahan mulai tenang. Tidak ada lagi ejekan terbuka, tidak ada lagi pamer materi atau dominasi berlebihan. Pajero yang sebelumnya menjadi simbol konflik kini diparkir rapi, seakan menjadi pengingat diam-diam bagi semua pihak bahwa Rina dan Arya sudah mengambil kendali situasi. Rina duduk di ruang tamu, menyeduh teh hangat, menatap hujan tipis yang mulai turun di luar jendela. Arya duduk di sampingnya, memegang tangannya, keduanya menikmati momen ketenangan ini. Ada rasa lega yang hangat, seolah badai konflik panjang akhirnya mereda. Namun, Rina tahu ketenangan ini bukan berarti semua masalah selesai. Marlina dan Gerhard, meski lebih sopan dan terlihat menahan diri, masih memendam rasa cemas dan frustrasi. Mereka kadang menatap Rina dengan mata yang sulit disembunyikan, antara takut, marah, dan mencoba mencari celah untuk mengembalikan kontrol yang hilang. Budi Santoso duduk di ruang makan, tersenyum tipis sambil menyesap kopi. Ia menatap putrinya dengan bangga. Kau sudah belajar banyak, Rina. Tapi ingat, ketenangan setelah badai tidak berarti badai itu selesai. Ini saat untuk tetap waspada, menjaga harga diri, dan tetap elegan. Rina mengangguk. Aku tahu, Ayah. Aku merasa lebih kuat sekarang. Aku bisa menghadapi mereka tanpa terguncang, tapi aku juga menyadari, mereka masih bisa mencoba menguji batas kita. Arya menambahkan, lembut tapi tegas. Kita sudah menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di sini, dengan kepala tegak dan sikap tegas. Tapi tetap ada ketegangan tersisa, Rin. Itu wajar. Kita hanya perlu menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan emosi mereka mempengaruhi kita lagi. Di sisi lain, Marlina dan Gerhard tampak duduk terpisah, berbicara lirih satu sama lain. Marlina menatap jendela, bibirnya gemetar. Kau lihat, Gerhard, mereka tidak lagi takut. Mereka kuat. Kita sudah kehilangan kendali, setidaknya untuk sekarang. Gerhard menghela napas panjang, wajahnya tegang. Aku tahu, tapi kita harus tetap hati-hati. Mereka tidak tergantung pada penerimaan kita lagi. Kita harus mencari cara, tapi tidak boleh gegabah. Meski ketegangan internal masih ada, Rina dan Arya kini duduk dengan tenang, mengetahui bahwa mereka telah mengubah dinamika keluarga secara permanen. Ketenangan ini bukan kemenangan penuh, tapi mereka memiliki kendali, harga diri, dan rasa percaya diri yang tidak bisa diremehkan lagi. Rina menatap Arya, tersenyum tipis. Kita telah melewati badai besar, Arya. Sekarang kita bisa menikmati ketenangan ini, tapi tetap waspada. Semua orang pasti masih menyimpan strategi masing-masing. Arya memeluk Rina pelan. Benar, Rin. Kita tetap bersama, tetap kuat, dan tetap elegan. Ketegangan tersisa hanyalah pengingat bahwa kita harus terus menjaga harga diri dan keseimbangan kita. Malam itu, rumah terasa damai. Pajero tetap terparkir di halaman, lampu hangat menyinari ruang tamu, dan hujan tipis menambah suasana tenang. Badai telah berlalu,
Tetapi Rina dan Arya tahu bahwa menjaga ketenangan dan harga diri adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kehidupan keluarga baru. Beberapa minggu setelah badai konflik mereda, Rina dan Arya mulai membangun kehidupan keluarga mereka sendiri, dengan aturan, batas, dan keseimbangan yang mereka tetapkan sendiri. Pajero tetap terparkir di halaman, namun kini bukan lagi simbol pertikaian, melainkan simbol kemandirian dan keberanian mereka. Rina duduk di ruang tamu, membuka buku catatan kecil tempat ia menuliskan rencana hidup, prioritas, dan batas-batas yang ingin ditegakkan dalam hubungannya dengan mertua. Arya duduk di sampingnya, memegang tangannya, menatap penuh dukungan. "Rin," kata Arya lembut, "kita sudah melewati banyak hal. Sekarang saatnya menetapkan batas-batas dengan jelas, agar tidak ada lagi kejadian yang membuat kita tersudut." Rina mengangguk. "Benar, kita harus tegas tapi tetap elegan. Aku tidak ingin hubungan dengan mertua menjadi perang terus-menerus, tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka mengulang pola lama." Mereka menyusun aturan sederhana tapi efektif. 1. Batas finansial. Marlina dan Gerhard tidak boleh mencampuri keputusan keuangan Rina dan Arya. Semua hal yang menyangkut pengeluaran pribadi, tabungan, dan aset tetap menjadi hak pasangan. 2. Batas kehadiran. Kunjungan mertua harus dengan pemberitahuan, dan Rina dan Arya punya hak menolak jika mereka merasa terganggu. 3. Batas ucapan dan sikap. Tidak ada lagi ejekan, sindiran, atau komentar merendahkan yang akan diterima. Semua interaksi harus sopan dan hormat. 4. Kemandirian emosional. Rina dan Arya sepakat untuk tidak lagi membiarkan emosi mertua menguasai mereka. Ketegasan dan kesabaran tetap menjadi prioritas. Marlina dan Gerhard, yang hadir saat Rina menjelaskan aturan ini dengan kepala tegak, menatap dengan wajah tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Rina dan Arya kini tidak hanya percaya diri, tapi juga mampu menegakkan batas dengan elegan. Kedewasaan emosional, harga diri, dan hubungan yang sehat. Rina menatap Arya lagi, matanya bersinar. "Aku merasa kita tidak hanya bertahan dari konflik, tapi kita belajar untuk hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Kebahagiaan ini tidak instan, tapi terasa lebih dalam, Arya. Lebih nyata." Arya tersenyum hangat, menepuk tangan Rina pelan. "Itulah kunci, Rin. Kebahagiaan yang matang bukan tentang tidak ada masalah, tapi bagaimana kita menghadapi semuanya bersama, menerima kekurangan kita sendiri dan orang lain, dan tetap menjaga harga diri dan cinta kita." Malam itu, hujan berhenti, langit terlihat cerah, dan rumah terasa hangat. Pajero masih di halaman, simbol perjalanan panjang, ketegasan, dan harga diri. Rina menutup mata sejenak, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan sekadar bebas dari konflik, tapi dewasa dalam menerima, menghormati, dan mencintai diri sendiri, pasangan, dan orang lain. Hari itu, Rina dan Arya benar-benar merasakan kebahagiaan yang lebih matang, hasil dari perjalanan panjang mereka menghadapi ejekan, dominasi, dan tekanan sosial, namun tetap mempertahankan harga diri dan kebersamaan mereka. Akhir bahagia yang realistis. Beberapa bulan setelah badai konflik dan pembelajaran panjang, suasana di rumah Rina dan Arya terasa lebih damai daripada sebelumnya. Pajero yang dulu menjadi simbol pertikaian kini hanya terparkir di halaman sebagai kendaraan biasa. Tetapi bagi Rina dan Arya, ia tetap menjadi simbol ketegasan, kemandirian, dan perjalanan panjang menuju penghormatan dan harga diri. Marlina dan Gerhard, yang dulu selalu ingin mendominasi, kini menunjukkan sikap lebih lembut dan hormat. Mereka masih belajar, masih kadang tergoda untuk menilai atau mengomentari, tetapi Rina dan Arya telah menetapkan batas dengan jelas, sehingga tidak ada lagi ejekan atau hinaan yang bisa merusak keseimbangan keluarga. Suatu sore, Rina dan Arya mengundang keluarga besar untuk makan bersama di rumah mereka. Budi Santoso hadir, duduk di samping Rina, sambil tersenyum bangga melihat putrinya yang kini berdiri tegak, elegan, dan penuh wibawa. Saat makan berlangsung, Marlina menatap Rina dan tersenyum tipis. "Rina, aku ingin mengakui satu hal. Selama ini aku terlalu cepat menilai, terlalu fokus pada harta dan dominasi. Tapi sekarang aku melihat, kau bukan benalu seperti yang dulu kukira. Kau wanita yang tangguh, cerdas, dan punya harga diri." Rina menatapnya, wajahnya tenang tapi tegas. "Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak."
Aku juga belajar menerima bahwa setiap orang punya kekurangan, termasuk kita semua di sini. Tapi menghormati satu sama lain adalah kunci. Gerhard, yang duduk di samping Marlina, mengangguk pelan. Rina, Arya, aku juga ingin meminta maaf. Aku menyadari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita semua belajar, termasuk aku, bahwa penghormatan dan sikap elegan lebih penting daripada materi atau dominasi. Arya tersenyum, memegang tangan Rina. Pak, itu sudah cukup. Yang penting adalah kita bisa hidup bersama dengan saling menghormati dan memahami satu sama lain. Budi Santoso tersenyum bangga, menatap Rina dan Arya. Kalian telah belajar pelajaran besar, bahwa harga diri dan kebersamaan lebih penting daripada ego, materi, atau tekanan sosial. Sekarang, kalian bisa membangun hidup kalian dengan kepala tegak, dan orang lain belajar menghormati itu. Rina menatap Arya, tersenyum hangat. Kau lihat, Arya, akhirnya mereka mengerti. Kita bukan lagi korban ejekan atau tekanan sosial. Kita bukan benalu yang harus diterima atau ditolak. Kita adalah pasangan yang memiliki harga diri, batas, dan kebersamaan. Arya menggenggam tangannya lebih erat. Benar, Rin. Kita tidak hanya menang dalam pertikaian, tapi kita menang dalam hal yang lebih penting, kehidupan yang elegan, damai, dan penuh harga diri. Tetangga dan keluarga besar yang hadir menyadari perubahan ini. Mereka melihat Rina dan Arya bukan hanya sebagai pasangan muda yang kaya materi, tapi sebagai pasangan dewasa, elegan, dan tegas dalam mempertahankan harga diri. Marlina dan Gerhard, meski masih belajar, kini mulai menyesuaikan diri dan memberikan penghormatan tulus. Acara makan itu berjalan hangat dan penuh canda ringan. Tidak ada lagi ejekan, sindiran, atau dominasi, hanya rasa saling menghargai, pengakuan atas perjalanan panjang, dan kebersamaan yang dewasa. Rina menatap Pajero yang terparkir di halaman. Dulu ia merasa mobil itu menjadi alat dominasi mertua, tapi sekarang ia menyadari sesuatu. Simbol itu kini menjadi pengingat perjalanan mereka, dari ejekan, tekanan, dan konflik, menuju penghormatan, ketegasan, dan kehidupan yang lebih realistis dan bahagia. Malam itu, lampu rumah menyala lembut, suasana hangat memenuhi setiap sudut. Rina dan Arya duduk berdampingan, bahu mereka bersentuhan, tersenyum tenang. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, dan konflik bisa muncul kapan saja. Tetapi dengan harga diri, batas yang jelas, dan kebersamaan yang kuat, mereka siap menghadapi apapun. Dan disitulah kisah mereka berakhir dengan akhir bahagia yang realistis. Bukan karena semua orang sempurna atau masalah hilang, tapi karena Rina dan Arya telah menemukan keseimbangan, kekuatan, dan penghormatan yang sejati bagi diri mereka sendiri, satu sama lain, dan keluarga di sekitar mereka.